Kalau episode yang paling aku gak suka ya, Abdur. Kenapa dia diundang di sini? Untung saya sakit. Anjir, itu aku sih sampai sekarang masih mengharap ada Abdur sih. Enggak. Bagus, alhamdulillah tuh. Saya lihat kan anjing Sintayong, aku minta izin ya. Tidak bisa, pokoknya Pak Dokter saya harus berangkat. Saya harus berangkat besok. Tapi pas lihat satunya Abdur, mending gak berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di hari lebaran ini. Kita sudah memasuki hari ketiga atau keempat lebaran. Dengan suasana yang kembali ke fitrah. Enak, adem. Tidak ada ujaran-ujaran kebencian. Tidak ada marah-marah. Berkumpul dengan keluarga. Dan selamat menonton kami kali ini di podcast 77 yang lebih baik daripada siapapun. Cuman kita tidak menghujat siapapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya apa kok tiba-tiba opening podcast begitu? Hah? Kok kamu ngomongnya jadi pelan-pelan ya? Iya memang. Karena alhamdulillah ini suasana lebaran. Kan belum diperkenalkan. Belum diperkenalkan. Harus diperkenalkan. Harus. Saya yang biasa perkenalkan orang. Ntar saya dulu profiling ya. Oke. Kali ini kami kedatangan satu bintang tamu. Mempunyai paham radikal. Woi bos. Diam dulu, kan belum diperkenalkan. Ganteng. Oke. Suci runner up. Oke. Dia juga membintangi banyak film-film di Netflix dan di layar lebar. Oke, bagus. Dia juga merupakan sahabat saya selama mengawal podcast ini. Bagus. Kita hadirkan teman-teman. Mamat Al-Katiri. Akhirnya duduk di sini sih. Apa? Tos. Nggak ada. Istilah tos. Aneh-aneh. Jangan aneh-aneh. Aduh. Kenapa tos? Kenapa Anda tiba-tiba suruh saya, hari ini saya mau jadi host sendiri. Ngapain? Karena selama ini aku tuh pengen punya bintang tamu Mamat Al-Katiri. Allah kocak lu sosokan lu. Serius. Sebelum lu kesini jadi host kan tadinya mau jadi bintang tamu. Oh iya ya. Iya, tadinya mau buat umpan silang ya. Buat umpan silang. Oh iya, umpan silang. Umpan silang bubar. Karena ternyata progres podcast meningkat. Betul. Kocak sih, acara kocak. Terus kita ngomongin apa nih? Oh ya teman-teman, mohon maaf lahir batin. Iya, betul. Ya, walaupun kami lebih bagus daripada Regista, kami juga lebih bagus daripada DPI, kami lebih bagus daripada Fantasista, Pandit Football, Ainur Rohman dan tulisan-tulisannya. Kami lebih bagus daripada Andreas Marbun dan tulisan-tulisannya. Kami juga lebih bagus dari Poros Halang. Kami lebih bagus daripada Juventus Klub Indonesia. Tidak. Itu tidak. Enggak. Kami lebih bagus daripada Big Reds. Enggak juga. Big Reds. Enggak. Kami juga lebih bagus daripada Metro Sport, Antv Sport dan FIFA Gol. Kami juga lebih bagus daripada planning jangka panjang dan jangka pendek Federasi Sepak Bola Indonesia. Yes, begitu kan? Ya, tapi kami mohon maaf. Kepada yang tadi saya sebutkan ya. Kalau selama ini ada yang tersinggung. Enggak sih. Teman-teman kan. Ya kalau saja kan ada yang kesal kan kita nggak tahu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berjanji besok saya akan ulangi lagi. Karena minta maaf itu palsu sebetulnya. Tidak, kalau ini minta maafnya beneran. Tapi openingnya saya tidak bisa tinggalkan. Oh iya, jadi karena kalau saya tinggalkan netizen yang komen, mana openingnya? Iya, betul. Iya kan? Mana openingnya? Jadi mohon maaf, besok saya ulangi lagi. Iya. Pernah openingnya gue yang handle kan, yang lebih baik bla bla, terus ada di kolom komen, enggak, jelek katanya, lebih baik Mamat karena lebih dapat paham radikalnya gitu maksudnya. Saya siram nih. Lah, sumpah nih. Dari hatinya lebih dapat gitu. Sumpah saya siram nih. Radikal apa nih? Enggak, maksudnya menggebu-gebu gitu. Oh, aku tuh perbandaran lebih menghayati. Iya, perbandaran kata aku tuh kurang. Ada yang komen begitu ya? ada. Itu memang kayaknya itu tidak suka sama saya orang itu. Jadi biar rencana saya di ini aja, tidak disukai orang begitu. Tapi gimana rasanya duduk di situ? Enak ya, ternyata saya baru sadar. Kenapa? Kalau headset ini lebih bagus daripada headset kita. Saya baru sadar. Ya, emang beda merek. Ini, suaranya jernih banget ini. Yang di kita situ kan dengar kadang-kadang saya begini gitu kan. Iya.
Wah ternyata bagus ya. Ini jadi kali ini Mamat jadi bintang tamu ceritanya ya. Oke. Gimana kalau gitu ya? Kita ngobrol-ngobrol lu sebagai bintang tamu karena selama ini Anda saya sebagai fuckman apa sebagai Mamat? bebas lah bagi siapa aja lah. Oke. Tapi ini kan Betul. suasana Ada ojek. apa? Ini kan suasana lebaran nih. Ini udah hari ke-3 ya, udah hari lebaran. Biasanya kalau 3 atau lebaran 4 tergantung nih. ya kan tergantung juga. Kan ini di tag-nya sebelum lebaran jadi kita belum tahu hilal. Jangan bilang sebelum lebaran berarti puasa, kenapa Anda minum? Kan bagian itu. Bang tolol. Ya kan sebelum lebaran berarti puasa. Kenapa dia sebut sambil dia minum? Oh, kita tag-nya jam 7. Nggak ada gimana begitu. Ini saya belum sentuh ini dari tadi tos kan. Saya mengamankan Anda tidak mengamankan diri Anda sendiri, tolong. Dari Pandeglang berangkatnya 100 kilo. Astagfirullah. Orang udah amankan dia loh. Dia menjatuhkan dirinya. Hari lebaran. Ini istilahnya itu Allah menutupi aibmu tapi kau membuka sendiri aibmu. Aduh. Mat, lu kalau lebaran ngapain aja, Mat? Lebaran ya biasa di kampung mah happy. Pasti pulang enggak tiap lebaran? Tidak mesti. Tidak mesti. Dulu kalau kuliah selama saya 8 tahun di Jogja ya. 8 tahun kan 2 tahunnya itu udah bolak-balik Jogja Jakarta. 8 tahun di Jogja itu baru 1 kali saya lebaran tidak di Fakfak. Di mana? Di Malang waktu itu. Ada saudara? Ya ada saudara sepupu. Ada kalau tante ada. Di Malang ada tante 3 orang malah. Kalau sepupu-sepupu banyak. Terus yang dari Fakfak juga rata-rata waktu itu gak pulang. Gak tahu kenapa waktu itu ya. Karena semesterannya pendek kalau nggak salah deh. Oh jadi langsung kuliah lagi setelah lebaran gitu? Iya, jadi liburnya tuh nggak apa. Akhirnya saya ke Malang, saya lebaran di Malang. Anda selalu di Pandeglang? Pandeglang, sekarang Pandeglang atau Bandung sih, ganti-gantian. Di Rancakek? Iya, Rancakek. Rancakek Sumedang. Oh, Rancakek Sumedang. Sumedang ke siapa? Istri? Keluarga, istri sama keluarga. Jadi buat cewek-cewek yang pernah DM-an sama Coach Ripan di sini kita buka ya. Kalau sudah punya istri. Iya, emang udah tuh. Iya. Kan selama ini mengakunya bujangan. Enggak. Enggak. Mampus lu apa? Ini di masalah langsung rumah tangga ada. Tapi kalau Mamat belum nikah? Belum dong. Kok Anda bangun isu apa? Iya kan. Kok Anda saya belum nikah. Kalau host itu bertanya, lu gak usah marah-marah, tinggal jawab aja. Emang kenapa sih? Enggak, maksudnya ada host yang sudah teman, sudah tahu kita belum nikah. Terus kalau sengaja nanya itu buat mancing isu fitnah gitu loh. Pertanyaan sudah menikah, tinggal dijawab sudah atau belum? Belum. Jadi selama ini hanya apa ya? Dekat-dekat saja sama cewek lain. Iya, maksudnya dekat-dekat aja kan? Iya. Pernah dekat sama? Ya, normal orang dekat-dekat sama cewek. Teman aku juga rata-rata cewek. Oh iya banyak cewek. Banyak waktu zaman kuliah. Kan laki-laki lebih sedikit daripada perempuan. Nah satu kelas kan teman semua. Di UMY. Laki-laki 24. Perempuan hampir 180-an. Oh, satu kelas tuh. Nah berarti kan teman saya lebih banyak cewek dong di sekolah, di kampus. Ya jadi emang temannya banyak cewek juga berarti iya, berteman. Pantesan dia DM banyak cewek ya. Astagfirullah. Apalagi dia puasa apa? Kok puasa lebaran ini? Ini episode lebaran. Oh iya. Okay. Saya mau minum susah jadinya. Iya, kan ini udah lebaran minum aja. Iya, jangan bilang puasa ini tidak semua penonton kita itu pintar. Banyak yang tolong. Iya. Oke, kembali lagi tadi sempat lebaran di Malang 1 kali. Satu kali. Iya, enggak ketemu Umi dong. Tidak ketemu. Sedih nggak lebaran nggak ada Umi? Biasanya salam-salaman. Oh iya, karena saya dari kecil pasti lebaran di Fakfak kan. Baru itu pertama kali lebaran. Seumur hidup lebaran di perantauan. Nah, pertama kali itu. Itu nggak enak. Iya, tidak enak lah. Tidak enak dan pertama kali gitu tidak lebaran sama orang tua kan. Jadi abis pulang sholat saya langsung balik tidur lagi. Nangis gak? Maksudnya tidak sih. Pas takbiran ya. Sedih ya, tapi karena banyak sepupu-sepupu, banyak teman-teman. Oh jadi aman. Ada tante-tante juga di sana, jadi tidak masih terkontrol. Kalau mungkin lebaran di Jogja, itu mungkin sedih tuh karena seorang diri tuh. Di kosan. Iya, pasti di kosan doang tuh mau kemana? Kan bawa cewek. Apalagi saya tidak pernah ya. Oh enggak pernah? Tidak pernah selama di kosan ya. Di Jogja. Sumpah ini. Enggak, kalau di kosan enggak? Anda ambil ayo kita sumpah. Iya enggak usah, tenang aja.
bintang tamu tetap tenang jawabannya. Jangan menyudutkan Enggak, tapi. kan pertanyaan. Ya. Oh jadi kalau di kosan sedih, tapi ini di Malang nggak sedih. Tapi Iya, biasanya karena nih kalau normal berarti H-min berapa pulang? Karena kalau kemarin Beda-beda. teman-temanku tuh kayak Rafif tuh yang dari ke Jogja, itu tuh udah kehabisan tiket kereta, kehabisan tiket kapal. Ya. Jadi ternyata berburu tiket tuh gue baru tahu baru sebulan sebelum Ya, Lebaran. makanya Anda jangan sering-sering mudik pakai bis. Lah, Rasain dong transportasi yang lain. iya aku baru tahu. Anda mau mudik, ya mudik mah kayak nongkrong 3 jam doang nyampe, 3 jam nyampe. Ternyata ada war tiket Lebaran tuh. Iya Gue baru tahu dong. tadi yang ke Linggau nih temen gue si Ojek sama si Rama. Kalau mau ke Linggau udah habis tiketnya di hari Lebaran. 3 iya. hari Lebaran itu sudah habis. Artinya lu harus sebelumnya lagi jauh atau Oh setelahnya iya lagi jauh. sama ke Fak-Fak. Atau ada satu kesempatan lagi. Apa? Ke Palembang dulu. Oh iya, ke Palembang baru jalan darat. 8 jam tapi ke Iya. Linggau. Oh, saya mah nekat aja kalau buat Lebaran ya, kalau 8 jam. Gue tuh baru tahu ada fenomena itu bahwa ada war tiket. Anda ini hidup di mana? Aku gak pernah kemana-mana, Mat. Gak pernah. Iya. Naik kapal juga gak pernah ya? Ke Lampung, Bakahuni, Merak. Ferry dong itu. Iya, Ferry. Ya, naik kapal pel yang ada bioskop. Nah itu kalau lu dari kuliah kan di Jogja. Kalau Lebaran pulang itu gimana? Naik kapal laut apa pesawat? Ada yang naik pesawat, ada yang naik kapal. Tergantung banyak teman yang pulang nggak. Kalau banyak teman yang pulang, ayo naik. Banyak tuh berapa? Banyak itu ya 1 orang. Kalau ada pokoknya ada teman lah, maksudnya bertiga, berempat. Kapal laut. Kapal laut, ayo gas. Karena lebih murah apa enggak? Karena lebih murah dan ya apa namanya ya intinya waktu murah udah pasti kan, tapi hitung waktu kan. Kalau kita sampainya udah setelah Lebaran ya ngapain? Iya. Kan dari Jogja tuh berapa hari? 5 harian? Dari Jogja ke Surabaya biasanya kita. Jogja Surabaya tuh. Iya ke Surabaya. Oh ya ada bos kita nih. Iya. Dari- Kita sebut nama semua ya ini. Dari Jogja ke Surabaya dulu. Kan di Jogja nggak ada pelabuhan. Oke. Iya. Adanya di Surabaya. Dari Surabaya Tanjung Tanjung Perak. Perak tepi ke- laut. Siapa saja boleh ikut. ada lagunya. Ada ini ciu ripan minum gitu kan. Gitu kan lagunya. Apa kata Mas Tommy Haryanto? Apa? Bekutuk. Klutuk. Klutuk. Gendeng klutuk gitu. Gendeng apa gitu. Udah nyoba belum? Ya belum lah. Anda yang coba kemarin hari Enggak. kedua apa minumannya apa? Coca-Cola. Iyalah. Allah. Itu minuman khas Lebaran tuh sama bakso, ngebaso sama minum koks. Astaga. Di Fak-Fak nggak ya? Apa? Ngebakso? Iya. Makan bakso? Lebaran loh. Hari biasa juga bisa makan bakso. Enggak, tapi kalau Lebaran beda rasanya. Kok bisa? Ada apa? Ada rasa-rasa minta maaf. Enggak tahu lebih serius. Lu lihat bibi lu kalau Lebaran pasti siangnya setelah sholat Id salaman pasti makan bakso serius sama masuk angin. Masuk angin itu apa? Nggak tahu, iya masuk angin nggak enak badan, pengen dikerok. Itu hari hal Lebaran tuh pasti ada yang masuk angin, saudara lu pasti deh. Saudaraku? Iya. Kayaknya gak ada deh. Ada yang masuk angin. Kalau kecapean karena malah masak mungkin. Iya pasti ada yang masuk angin terus gitu dikerok. Enggak lah. Ada. Lah kok bisa Anda lebih tahu dari saya? Ada. Itu fenomena soalnya. Kok fenomena Sama di makan kampung bakso. Anda aja? Iya. Makan bakso gak ada ini loh. Masa sih? Kita tuh buras atau lontong. Di sana. Iya. Tar lu sebelum ke situ ini dulu nih naik kapal Apa? berapa lama? 7 hari. Dari Surabaya. Dari Surabaya. Itu kalau yang ada temen. Ya, mau ada teman gak ada teman Tadi ya katanya- jaraknya tetap sama. Bukan, tadi katanya kalau ada temen naik kapal. Kalau nggak ada temen naik pesawat kan? Ya, kalau naik Kalau ada temen naik kapal nih. Ya. 5 hari. ya. Kalau nggak ada temen naik pesawat. Ya, atau ada alternatif ketiga yang biasa paling sering saya lakukan. Apa? Untuk menghemat budget. Apa? Terbangnya ke Ambon. Oh terbang ke Ambon dari Ke Ambon. Ambon dari Ambon naik kapal 1 hari doang. Naik kapal 1 lautnya. malam doang, iya. Oh, budgetnya hemat. Lebih hemat karena ke Ambon itu bisa cuma 1.100.000 dulu tuh bahkan 2011 2012 itu 900 masih dapat tuh tiket pesawat ke Ambon. Oke. Paling mahal ya 1.500.000 lah. Terus naik kapal paling 100.000 Dari Ambon itu. dari Ambon. Oh itu Nah, udah berarti kan murah. 1 juta taruhlah 1.500.000 lah. Anjir mahal juga ya berarti ya pulang kampung lu ya. Iya daripada langsung 3 juta 4 juta. Berarti kalau bolak-balik 8 juta. Nah, mending kapal begitu kan strategi gitu kan. Gak lama tapi Tetap mahal sih 4 juta. Sekali pulang 4 juta berarti bolak-balik ya kalau Lebaran. ya Itu itulah. belum itu makan dan- Lebih sering yang naik apa? Hah?
Lebih sering naik kapal apa kapal laut Kalau apa? pas kuliah, mix. Yang mix itu paling sering tuh. Aku udah 3 Mix, kali mix. apa 4 kali tuh. Enggak, di mix gitu. Naik pesawat. Karena dulu itu rata-rata pesawat ke Fak-Fak pun transit di Ambon. Oh tetap transit. Iya dulu di Ambon. Dulu semua pesawat itu ke Kaimana, ke Fak-Fak transit dulu di Ambon. Baru Oke. Ambon Fak-Fak. Berarti kalaupun naik pesawat berapa hari? 2 hari? Seharian? Iya seharian kan? Gimana sih? Transitnya itu bisa 45 menit doang. Oh transit tuh, gue kira transit tuh lama. Tidur sehari. Aku kira tuh, aku gak tahu. Gue gak pernah naik pesawat transit. Direct. Anda ini selain geografi, Gue gak pernah naik pesawat transit. buta juga transportasi juga tolol ternyata ya. Gue gak pernah naik pesawat transit. Naik pesawat daerah kemana? Hah? Anda kemana? Bandung, Palembang, Bandung, Bali, Jakarta, Singapura, Jakarta, Malaysia. Gak ada transit. Di mana transit? Palembang transit enggak? Nggak ada. Langsung kemana lagi? Gak ada. Solo langsung. Surabaya langsung. Gak ada transit. Solo nggak turun di Jogja? Gak ada transit. Itu yang murah kali. Sama aja. Enggak langsung gue gak pernah transit. Gue gak tahu, maksudnya gue gak pernah tahu transit itu gimana sih Ya turun peraturan. ganti pesawat. Turun tunggu nanti pengumuman lagi. Tapi kan suka ada yang lama tuh. Iya, ada yang Ini lama. ini enggak. Iya. Berarti cuma 45 menitan. Dari Jogja tuh kalau naik pesawat lama tuh. Naik pesawat ke timur ya. Karena Karena dia harus transit dulu antara Jakarta atau Makassar. Dia berangkat kan batasnya itu jam 7 udah gak ada pesawat di Jogja. Kalau yang malam-malam itu kan pesawat terakhir itu jam 11 ya. Jogja. Iya, nah biasanya itu pesawat-pesawat yang di tengah-tengah tuh jam-jam 8 itu yang ke Makassar. Oke. Nah jam 8 kita sampai di Makassar, taruhlah jam 10.11. Iya kan? 10.11. Paginya jam 5 baru ada pesawat lagi. Nah itu transit lama tuh. Itu lama tuh, jam 5 jam 4 gitu. Baru berangkat lagi ke Baru berangkat lagi. Kadang ada yang pernah aku naik itu 6:30 dari Jogja. Sampai di Makassar 8:30. Malam. Jam Makassar ya. 8:30 jam Makassar, tunggu lagi sampai subuh tuh. baru berangkat langsung fak-fak itu. Iya, enggak transit lagi nanti. Hah? 2 kali? Iya. Transit ke? lagi Ambon atau iya dulu Ambon sih. Kalau sekarang Sorong. Dari Sorong ke Fak-Fak. berarti seharian lebih dong. Iya makanya kalau dari Jogja tuh 2 kali transit pasti. Karena dia pesawatnya hanya ke Makassar, Jakarta, Surabaya gitu-gitu. Cih, berarti itu mudik beneran berasa ya kalau gitu ya. Iya. Kalau mudik suka bawa oleh-oleh nggak? Enggak Buat sih. dari Jogja. Paling buat ini yang kecil-kecil, ponakan-ponakan atau sepupu yang masih baru lahir, baru ini. Baju-baju. Yang masih lucu-lucu lah. Yang udah dewasa, udah urusan mama kalian. Nah, itu waktu kuliah kan? Iya. Kalau sekarang sudah jadi selebritis. Sekarang baju aku aja aku nggak beli. Oh, Untuk endorse diriku sendiri aku nggak beli. Maksudnya kalau lebaran. Karena mepet waktu pulang. Ya kerja langsung cabut di tanggal itu. Waktu beli Ini ya. pakaiannya udah nggak sempat. Skip ya nggak kerasa ya. Nggak kerasa langsung Skip, anjir besok aku berangkat nih. Belum ada baju lebaran, belum ada apa. Itu nggak beli apa-apa. Ya bongkar lemari di Fak-Fak baju-baju aku dulu jubah-jubah. Paling pakai untuk sholat id doang kan. Iya. Mana nih jubah-jubah, baju koko yang aku tinggalin di sana. Gitu-gitu doang yang cuma sekali pakai lebaran lalu atau dua tahun lalu. Berarti lu jarang bawa yang oleh-oleh atau gimana udah bawa Iya kalau badan pas udah. tapi kalau pas momen misalnya lagi free beli ya Masih iya, keburu. masih keburu ya. Aku beli paling buat sholat id, lebaran pertama, lebaran kedua sama punya nyokap. Sama punya apa kakak-kakak gitu, kakak mau pesan mau titip apa, kalau mereka bilang nggak usah ya udah paling aku beli buat anak mereka gitu. Di sana tradisinya ngapain? Hah? Misalnya kan sholat id terus salaman kan? Iya. Ada kayak bagi-bagi angpau gitu nggak? Uang di amplopin? Enggak, langsung ke keluarga ke rumah. Oh, Hari pertama itu hari silaturahmi. keluarga. Hari pertama. Hari pertama itu pasti keluarga tuh. Paling kalau aku biasa langsung ke rumah nenek. Apa? Apa ada oleh-oleh prompter paling aneh yang pernah dibawa ke Bagaimana pengalaman jadi host di Sport 77? Coach prompter dibaca. Tuh, disuruh baca. Ini prompter tuh membatasi gak sih? Hah? Membatasi kita lagi. Wih, susuan. Enggak juga itu kan pengarahan. Anda mau pakai iya, boleh, iya. enggak boleh. Ya terserah. Kalau udah santai-santai aja. Lu selama di podcast gak pernah baca prompter, Mat. Sesekali aku baca. Kalau sama Pras Teguh tuh rapi, prompter diatur tuh. Waktu sama Sintayong tuh dia tak. Ya kan dia gak bisa bahasa Korea. Dia harus lihat. Aku juga kalau kayak begitu aku lihat. Sama lu meradikal bebas aja udah buk. Udah gak pakai ini, udah tiba-tiba ultimate team. Ya itu berarti kan bertanya dari hati.
Kalau Ya lihat itu. prompter. Makanya Kalau kan- ini diatur berarti dia nggak ada di hati. Nah, iya makanya. Kalau Kak. saya Sport 77 udah ada di hati. Wih. Jadi siapapun bintang tamunya saya udah pelajari malam. Saya udah tahu mau tanya apa. Udah riset. Udah riset. Oke, apa Apa? oleh-oleh paling aneh yang pernah dibawa ke Fak-Fak? Oleh-oleh paling aneh nggak ada sih. Itu aja pakaian-pakaian buat ponakan paling. Sepatu buat nyokap gitu-gitu. Oh, nyokap dikasih. Iya, misalnya kayak beli ini ya, beli ini. Kalau ditanya kan pasti jawabannya tidak usah, udah ada kan. Ya memang udah ada sih, tapi kayak aneh aja aku pulang bawa pakaian aku, bawa celana, bawa sepatu aku, tapi aku nggak beli buat nyokap, itu aneh gitu. Jadi aku paling ini apa sepatu atau karena kalau pilih pakaian agak susah. Pasti ukurannya nggak muat. Aku pernah bawa ternyata nggak masuk ke antara kebesaran atau nggak muat. Jadi mending ngasih duitnya aja. Bukan beli sepatu gitu-gitu. Udah tahu ya sepatu ukuran nyokap. Udah. Pasti nggak kelebihan ke itu ya. Iya kan ada nomor. Ih, tetap kan Sepatu itu pakai nomor, Iya, Coach. iya. Anda pikir yang tulisan 38 itu apa skor? ada 37 yang 37 gede, 37 kecil, 37 lebar atau bentuknya lonjong gitu. Udah untuk cewek sama. Intinya kan ini kalau Anda beli ukuran Euro, ukuran Eropa berapa, ukuran Indonesianya berapa, kan biasa ada tulisannya gitu. Iya. Itu bisa. Itu udah aman berarti udah Umi itu nggak akan Aman kalau gitu. Atau tas, paling aman itu tas tuh. suka beli. Tas-tas yang kecil gitu-gitu kan untuk bawa kemana-mana gitu isi apa gitu. Ah itu paling aman. Kalau pakaian tuh yang agak repot. Jarang makanya. Karena pakaian harus ngukur kan. Aku Iya. aja kadang kalau nitip gitu misalnya kayak ini pulang duluan nih aku nitip, mending kirim uang terus dia beli aja gitu kan teman gitu. Beli pas pulang wah anjir gak muat gitu. Harus ukur, pakaian itu harus ukur. Jadi yang pasti kepake aja dulu. Iya yang pasti kepake gitu-gitu. Sama paling ponakan-ponakan ya kan ada ukurannya. Lu sayang ponakan juga ya? Ponakan-ponakan, aku suka anak kecil. Suka anak kecil tapi kalau udah masuk sekolah udah dewasa kan, udah besar kan, maksudnya udah bukan untuk main lagi gitu loh. Jadi yang kecil-kecil itu. Yang kecil-kecil dan dapet banyak, pasti tiap tahun tuh pasti ada sepupu baru atau ponakan baru. Itu diurus tuh. Hah? Iya Maksudnya lu yang main, main-main. iya. Yang ponakan aku tuh 2 juga, satu udah besar, ada adiknya kecil. Masih lucu-lucunya lah. Itu udah sekolah juga udah kutabuk-tabuk paling. Tapi Umi tuh kalau kayak dikasih, kalau lu pulang gitu terus dikasih tas, itu tuh bangga gak sih? Tidak, paling marah. Lah udah dibilang gak usah gitu. Oh, si Umi gak suka? Iya, nggak ada tipikal saling memberi di keluarga kita tuh nggak ada. Ngapain sih bawa-bawa gitu? Iya, buat apa? Maksudnya malah beratin tas gitu-gitu. Namanya orang tua, semua orang tua sih kayaknya begitu deh. Iya ya, tapi Iya. harusnya seneng sih. Ya nggak tahu, tapi kan ya ngapain sih? Ini itu masih ada tas itu, masih ada tas ini, mubazir gitu-gitulah pasti. Nah itu hari pertama keluarga. Biasanya tuh Hari pertama keluarga. kedua atau malamnya itu agenda nongkrong sama teman-teman lama. Yoi. Paling hari pertama malam sih udah langsung tuh. Anak-anak yang dari Anak luar. geng lah, Oke. bukan dari luar. Fak-fak maksudnya? Yang iya, pada pulang kan? di mana-mana gitu. Iya, yang teman-teman satu geng dari dulu lah gitu. Ketemuan tuh. Iya, Terus lu, ketemuan. nih gue stand up terbaik nih di Pulau Jawa. Lah ngapain mereka udah tahu? Buset. Mereka mah nggak peduli. Enggak ada udah kalau Nggak teman ada. kecil enggak ada gitu-gitu. Saya mah udah terkenal duluan di Fak-Fak dulu. Jailani pulang enggak ya? Enggak. Jalan Lajani. Dia pernah pulang tahun berapa ya? Pernah tuh. Dia kan teman baik sama sepupuku. Jadi jarang kalau Jailani. Lu sama teman-teman itu aja. Iya, dia pernah pulang tahun berapa tuh ya? Tapi itu lebaran apa ya? Lebaran Idul Fitri apa Idul Adha ya, lupa ya. Pokoknya ada di sana terus ada kompetisi futsal tuh. Tapi dia nggak main. Ada pernah sekali dia balik gitu. Nah itu cuma sama sepupuku aja, sepupuku di atas aku jauh. Mereka kan di atas aku jauh. Jauh. Itu Mereka beda 7 tahun. Mereka itu angkatan 2003. Masuknya aku 2010. Oh iya. Mereka angkatan 2003 kuliah ya. Aku 2010 beda 7 tahun tuh sama mereka. Tapi dia tuh dekat sama sepupuku. Aku sering nginap di sepupuku itu. Kenalnya di situ. Iya main PS juga bareng gitu. Bang Jai. Itu kalau malam kegiatannya apa yang sama teman-teman? Sama teman-teman. Nongkrong, ketawa-ketawa. Paling serang bercanda lah. Abis itu paling ke misalnya rumah dia. Rumah teman yang satu ini. Terus kita ke rumah yang satu ini. Rumah satu ini. Itu bisa berlanjut tuh sampai hari kedua. Oh, kalau silaturahmi. Iya, karena ya tempat kita nongkrong juga di sini, jadi Di daerah jadi udah kayak itu hari pertama itu keluarga itu termasuk keluarga yang kayak begini, maksudnya teman yang udah yang kita dari dulu di rumah mereka gitu-gitu, yang sama bapak mamanya juga dekat gitu-gitu. Udah kenal. Iya, nah pasti itu ke mereka dulu tuh. Terus bapaknya bilang gitu gak ya? Aku kan ada geng, di Fak-Fak ada geng. Jangan kayak Mamat, geng apa? Geng ada namanya Hanzamu. Hansamuya mah. Bukan, Hanzamu itu bahasa Jepang, artinya ganteng. Hanzamu. Sumpah, aku nama geng itu nih. Hanzamu. Ada grupnya. Ada grup. SD SMP.
Itu teman dari SD juga, SMP juga, SMA juga. Kan Zamu. Karena di SMA itu kita itu bareng-bareng juga di SMP. Karena fak-fak itu pasti SD antara SD 1 atau SD Apis. Nah aku SD Apis. Nah terus ada SMP juga SMP 1, SMP Apis. SMP Apis ini jarang lah, yang biasanya dari geng-geng ini tuh jarang di SMP Apis, di SMP 1. Nah naik ke SMA 1 ya anak-anak SMP 1 juga. Jadi itu aja, teman itu aja. Sama-sama aja kenapa? Iya, satu circle itu dari TK bahkan itu anak-anak itu udah sama-sama. Latihan band gak? Ya dulu band basis aku. Serius lo? Iya. Bawain apa? Hah? I want to work gitu. Berarti lu bass bisa? F crash C iya. Bisa itu? F crash G iya. Bisa. Bisa dikit-dikit, tapi aku nggak hafal, nggak bisa cari. Gak bisa. Oh di sini nggak? Oh feelingnya. Nggak bisa. Aku harus baca. Ya textbook. Kalau itu suka gitar-gitaran malam-malamnya enggak? Kalau sama teman-teman lebaran? Enggak sih, saling ngejek. Saling tipikal saling inilah, saling ledek-ledekan, ketawa-ketawa. Gitu-gitu aja. Tidak. Itu bukan budaya kami ya. Tolong ya. Enggak ada ya? Enggak ada. Kalau ada teman yang minum misalnya, ya udah minum aja, tapi pas kumpul sama kita juga biasa aja. Lu nyoba-nyoba gitu? Enggak, kita di sana enggak pernah. Nggak pernah, maksudnya ya minum ya udah kok minum gitu loh, nggak pernah. Oh, ayolah gitu enggak. Jadi lu? Iya, paling kalau mereka duitnya habis aja gitu, minta teman yang lain gitu. Weh, tambah 50 dulu, tambah 50 dulu. Habis itu 2 orang pergi. Udah 2 orang itu aja yang minum, kita malah lanjut. Berarti, bukan circle peminum, anak-anak teman-temanku. Soleh. Iya, karena memang di fak-fak juga dari zaman kita itu nggak bisa untuk minum sembarangan, karena ada perdanya. Ada perda? Iya, nggak boleh minum di pinggir jalan. Jadi ya gimana anak-anak SMP atau SMA sembunyi-sembunyi juga nggak bisa. Kelihatan ya? Ya kelihatan lah. Oh. Ya, pasti kelihatan, pasti minumnya diam-diam satu-satu kayak sama temannya yang lain, circle yang lain. Ya kan ini teman utama gitu kan, ada side pertemanan kan. Nah itu udah di sana, nanti datang ke kita juga kalau nongkrong. Kalian di mana? Datang udah minum gitu-gitu. Freedom. Ini orang ya Allah. Tapi memang budaya tidak ada minum-minum ya. Gak usah lihat-lihat. Gak usah lihat-lihat. Adik Yola. Itu masih nggak ya sama yang waktu kesini? Nggak tahu. Jangan jadi acara gosip kita ya. Kita fokus olahraga. Atasnya Rachel Cia. Biru-biru lagi dua-duanya. Nih, ngomong-ngomong ini ya, Yola atau Rachel Cia. Lu kan akhirnya jadi host di sini. Yoi. Dan mendongkrak Sportcast ini menjadi langsung. Biasa aja, nggak gitu juga. Jangan gitu juga. Dan satu Indonesia jadi tahu tuh bahwa Muhammad Al-Khatiri ternyata ngerti main bola ya. Biasa. Jangan gitu juga. Tapi lu merasa nggak bahwa ternyata jawab dulu aja. Itu lu ngerasa nggak bahwa ternyata lu punya satu, kan selama ini kita tahu Muhammad politik. Ternyata pas di sini gue juga sejujurnya baru tahu sih, Muhammad keren juga ya main bolanya, apalagi bola lokal ya. Iya, keren main bolanya. Pengetahuan sepak bolanya. Mainnya juga gimana? Boleh, lumayan. Crossbar challenge boleh lah. Kena tiang boleh. Jangankan itu yang masukin. Akurasi passing seberapa persen saya? 70. Wah, kok 70 orang? Iya. Gak ada yang gagal aku nih. Itu kan tanpa tekanan. Hah? Tanpa tekanan kan itu. Yang pas tekanan pas juga. Quiz. Iya, kontrol sih yang lepas kemarin ya. Kenapa ya? Tegang. Main bola. Enggak lama ini. Ya. Apa? Iya, kenapa pas sampai di sini orang jadi tahu bahwa Muhammad, wah ini top juga nih pengetahuan sepak bola. Iya, dari dulu emang suka bola. Dari yang circle aku di fak-fak juga, aku yang paling hobi bola. Paling hobi nonton ya. Paling hobi info-info bola gitu-gitu. Kalau zaman dulu itu anak-anak belum tertarik bola, masih lebih ke musik ya. Lebih musik itu lebih kuat gitu loh. Ada yang suka apa. Makanya main gitu. bass. Kalau aku enggak, kalau aku bola justru. Oh beda ininya bola. Jadi ketika misalnya kayak info-info bola itu kayak teman ceng-cengan juga nggak ada di SD. Karena yang lain itu nonton biasa aja, nggak punya tim favorit gitu. Baru muncul SMP tuh ada temanku yang suka Arsenal, ada temanku yang suka macam-macam gitu. Ada yang suka Bayern Munchen. Gitu-gitu, itu pun bukan tipikal yang nonton ngotot kayak aku. Kalau aku bahkan Liga Indonesia juga aku nonton. Hiburan aku lah itu bola. Selain nonton apa? Baca koran gak? Iyalah, tapi kan tidak update korannya. Iya, ketika masuk di fak-fak itu udah yang 2 minggu lalu. Itu koran apa? Bola?
Bola, ada yang satu lagi apa? Gema olahraga, go. Bukan gol apa? Gema olahraga, go, GO. Bukan satu lagi. Soccer. Itu masuk tapi ke Fak-Fak. Masuk tapi udah lewat jauh. tanggal update-nya gitu loh. Kayak line up, pertandingan, upload apa yang udah lewat. Oh tapi ada. Ada. Lu beli apa? Kadang-kadang gak beli sih, datang dengan sendirinya gitu loh. Langganan Kadang gitu. ke tetangga, di tetangga ada ini nih, udah aku baca-baca. Oh baca korannya jadi datang aja gitu. Iya dan dia udah baca kan, aku mau bawa pulang juga, ayo gitu, gak apa-apa. Nah terus kayak misalnya apa ya, kayak jalan di di perpustakaan. Dulu kan biasa tugas apa-apa itu disuruh cari di perpustakaan kan, tugas sekolah. Nah itu ke situ ternyata ada banyak buku-buku bola. Nah sama sepupuku yang temannya Jailani. Emang gila bola juga. Makanya aku sering nginap di dia itu karena dua-duanya hobinya sama. Walaupun bedanya 7 tahun ya. Tapi hobi bola. Dia romanisti banget. Itu tuh ngobrol. Nama panggilannya Montella tuh. Jailani kalau lewat depan rumah tuh pasti Montella. Gitu-gitu baru dia keluar naik. Baru gitu. Jailani Del Vecchio. Nggak tahu dia, Jailani aja dia. Pemain Roma juga Jailani, nggak tahu. Jebina. Jailani ada. Hah? Nggak tahu sih, coba cek. Nggak ada anjir. Nggak ada. Itu. Dari situ suka bola. Iya dia punya DVD yang klub-klub juara tuh. Bajakan ya? Enggak, beli, dia pesan dari Jawa. Karena aku belum tahu cara pesannya karena aku masih SMP. Oke. Mereka tuh udah SMA. Aku bahkan SD tuh. Mereka udah SMA. Nonton DVD bola. Mereka udah bisa punya akses untuk pesan di luar gitu loh. Misalnya titip di siapa, ada teman siapa atau kakak kelas di siapa gitu. Udah ada. Nah waktu dia pesan yang Roma juara, video Roma juara, itu aku minta pesanin juga yang Juve. Nah udah pesan lah Juve. Tahun? Gitu. Juara tahun berapa? Ya Roma juara tahun berapa itu? Roma 2001 kan? 2001 ya. Iya. Juve? Yang itu Juve yang 2003 ya. 2003 tuh. Enggak, tapi ini aku ini tuh dokumenter Juve aja. Ini kan dokumenter juaranya yang Roma. Ini dokumenter Juve aja di musim itu. Oh berarti di musim yang sama. Trezeguet. Terus pemain baru yang masuk. Thuram, Buffon, karena Thuram, Buffon sama Nedved. Oh itu setelah Zidane iya jadi dokumenter gitu di saat Roma juara. Jadi beli 2 gitu. Suka Juve-nya gara-gara apa sih? Suka Juve mah dari kelas SD kelas 1. Apa trigger? Itu Juve kalah. Aku dulu suka Lazio. Oh Juve. Karena Salas. Oke. Karena Salas. Terus sering nonton Lazio lawan Bari. Aku ingat pertandingan pertama. Sepertinya kayaknya kalau aku gak salah ingat. Pertandingan Serie A pertama yang aku tonton itu Lazio lawan Bari. Lihat Marcelo Salas. Iya untuk nonton Salas. Tapi aku lupa sebelumnya kayaknya pernah nonton tapi gak ada di memori gitu loh. Kayak masa sih yang lawan Bari itu kan udah pindah rumah gitu loh. Kan rumah nenek pindah gitu kan. Nah pindah rumah ini perasaan di rumah yang lama itu aku juga udah nonton gitu. Ketika kalah lawan Lazio baru suka Juventus. Iya Juve nonton Lazio lawan Juventus. Lazio menang 4-1 kalau gak salah. 4-0 atau 4-1. Nah itu kok kasihan sama Juve. Dibantai kan. Del Piero tuh. Zaman Del Piero ya. Itu Nedved ngegolin tuh. Selebrasi Nedved yang dibawa tribun Lazio. Nedved ikut ke? Masih Lazio. Oh masih Lazio. Oh dream teamnya Lazio. Iya masih Lazio itu. Oh iya. Itu Lazio mau juara kalau Veron, Almeida, Sankovic, Simone, Conceição. Iya. Oh iya itu mah jago-jago semua ya. Itu mah di depan Salah sama Mancini ada. Claudio Lopez. Lopez ada ya. Iya Alex Maniger. Anjir, Mihajlovic, Favali, Pancaro. Nesta udah hafal tuh, Nesta, Jabstam. Kenapa lu gak suka Lazio dulu ya? Maksudnya kenapa gak terus sukanya Lazio? Iya itu aku bingung juga. Kenapa sukanya jadi pindah ke Juve? Aku juga bingung itu. Aku tuh kalau flashback lagi bingung kenapa aku bisa suka Juve. Terus sampai dapat kata-katanya Paulo Montero apa siapa tuh bahwa Anda tidak pernah memilih Juventus tapi Juventus yang memilih Anda. Itu Montero apa siapa saya lupa ya kata-kata itu anjing bangsat iya juga ya kata ini. Montero ya. Gitu. Iya, maksudnya ini tiba-tiba suka itu. Karena tiba-tiba suka, tiba-tiba iba aja terus suka terus minggu depannya aku nonton Juventus Perugia. Nonton makin tertarik aku sama Juve tuh. Tapi masih tetap pemain idola Salas. Wah anjing makin tertarik nih nonton Juve nih, suka warnanya juga. Hitam putih. Aku suka kan Anda tahu sendiri baju aku semua hitam gitu kan. Suka bajunya Juventus karena hitam putih. Iya, suka aja tampilan pakaiannya Juventus waktu itu suka. Itu udah fast web belum ya? Belum. Pas jadi fast web makin suka lagi. Yang di sininya fast web. Itu wah keren banget ini Allegro Tagli.
Ya, Allegro Tagli di belakang. Oh, belum zaman sebelum itu, sebelum Allegro Tagli masuk. Sebelum itu tuh, Allegro Tagli itu udah setelah Cannavaro kan? Lupa. Iya, setelah Thuram Cannavaro itu. Itu pakai Fastweb gara-gara itu jadi suka hitam putih Juventus. Iya, aku pokoknya tiba-tiba suka aja sama Juve setelah kekalahan itu. Setelah kekalahan itu Nonton tuh. Wah, akhirnya nonton kalau makin lama makin suka. Terus lihat karismanya Del Piero, anjing. Ini bagus banget. Buffon di belakang. Di musim berikutnya tiba-tiba Salas pindah Ke Juventus. ke ya. Juventus. Jadi aku udah nonton Juve nih di musim ini nih. Udah nonton 2002 tuh. 2002 siapa yang juara ya? 2022 Lazio. Roma Lazio. Iya, Roma Lazio ya. Roma Lazio. Abis itu tiba-tiba Salas pindah Lazio bukan ya, lupa aku. Bukan, enggak tahu 2002 2003 Juve kayaknya. Bukan Juve. Kayaknya karena Inter Milan kan gagal tuh. Kayak lupa. Juve itu apa? Juve 2003 ya? Juve ya? Iya. Lupa. Iya, itu Juve. Anjing lupa. Iya. Itu yang pertandingan terakhir. Iya 4-2. Itu Ronaldo itu tahun berapa sebenarnya? Itu 2002. Ronaldo nangis kan? Ronaldo nangis. Iya itu 2 Mei 2 Mei apa 20 Mei ini. Iya, 2 Maio 2022 ada lagunya Juventus mengingat sakit hatinya Inter karena Inter di posisi atas. Berarti kan? Juve juaranya. Juve juaranya itu. Oke. Nah, aku berantakan nih, agak berantakan. Intinya itu Salas tiba-tiba musim depannya pindah ke Juve. Entah ini yang pas Juve juara apa bukan ya. Nah, langsung pindah ke Juve. Nah, makin aku meninggalkan Lazio. Oke. Makin suka Juventus. Makin suka Juventus, tapi tetap poster Lazio masih ada. Yang susunan pemain tuh biasa kotak-kotak tuh. Iya. Satu-satu pemain tuh gini kan. Itu hafal semua tuh, hafal Balota, Maniger, Peruzzi, kipernya 3 orang. Iya kan? Marchegiani habis itu udah enggak ada ya? Marchegiani, Maniger enggak. Maniger justru Juventus. Marchegiani udah itu 3 orang. Favali, Pancaro, Iya benar. Stankovic, Conceição. Conceição udah keluar itu. Udah belum sih? Udah ke Juve tuh. 2001 Conceição di Juve. Apa ke Inter ya? Wah gak tahu, lupa aku. Iya. Anjing berantakan nih. Iya. Conceição udah ke Inter itu. Udah pindah. Yang Inter mau juara itu gak jadi. Itu Conceição udah masuk. Iya emang ya? Iya kalau gak salah. Anjing berantakan ini ingatan. Iya intinya itulah. Pokoknya Salas pindah. Dari situ terus suka Juventus. Udah gak pernah nonton Lazio tuh. Sesekali doang ya. Kalau pertandingan yang jam 8. Biasanya jam 6 di Jawa. Jam 8 di sana. Iya. Tergantung kan disiarinnya apa. Biasanya disiarin Lazio aku nonton. 2003 itu yang final lawan AC Milan. Final lawan AC Milan. Old Trafford. Aku lempar telepon rumah rusak tuh. Kan gak salah. Hah? Kenapa dilempar? Gak tahu, kesal aja Juve kalah penalti. Kan emang udah gak ada Nedved itu udah berkurang kekuatan kan? Iya Juve. Nedved itu kan nyelengkat di semifinal. Semifinal lawan Real Madrid tuh nyelengkat siapa ya? Kartu kuning. Kartu kuning kan? Zidane profesional foul dia kalau gak salah. Pokoknya itu sama kayak Celini di 2016. Itu 2015-2016. Mengakibatkan dia tidak bisa main di final. Rui Costa bilang secara pertemanan sih gue gak mau ya si Nedved gak bisa main. Kita pengennya Nedved main. Cuman secara lawan tidak adanya Nedved. Ballon d'Or kan waktu itu dia. Ballon d'Or ya? Dan itu menjadi partai yang lumayan taktikal sih. Kalau orang kan bilang membosankan. Kalau gue sebetulnya menikmati aja sih. Orang kan bilang itu partai final yang paling membosankan. Gitu. Cuma memang tidak ada gol aja yang bikin tidak seru. Tapi aku dari dulu kenapa gak tertarik sama Inggris. Karena sangat sedikit taktikal. Itu mikir kan? Sebenarnya pertandingan mikir kan? Iya dan aku ikut mikir. Aku dari dulu ikut mikir. Anjir kalau ini main dari sini. Ini back sayapnya gini. Kalau kenapa dia nggak masukin ini untuk ganti ini ya gitu. Itu udah dalam hati, udah menggerutu sendiri tuh. Baik Liga Indonesia maupun Timnas maupun Liga Italia. Makanya aku nggak suka Liga Inggris. Terlalu cepat, terlalu ini ya. Terlalu betul, terlalu industrial lah. Terlalu hiburan banget gitu yang cepat, greget gitu. Kalau orang-orang kan bilang bahwa itu 2003 itu adalah partai final UCL yang paling membosankan karena nggak ada gol, dua-duanya defense. Tapi kalau gue sebagai yang udah nonton Liga Italia di sebelum-sebelum itu oke sih. Itu skuadnya bagus banget lo kedua tim lo. Iya, Juve kan nggak ada Nedved tapi dia masih bisa mikir gitu. Iya. Del Piero masih ada. Terus si ini apa Milan? Cuma ya Trezeguet ya emang nggak boleh tenang penalti. 2006 Prancis gagal juga dia. Iya dia gagal. Iya kan di Italia Prancis. Terus di Milan juga koncemaranya Ancelotti kan saat itu lagi bagus-bagusnya tuh. Ada Rui Costa juga oke banget. Inzaghi, Shevchenko di depan. Iya. Gak bisa nembus tuh Shevchenko sama Inzaghi. Iya. Nah pas KAI itu tuh, wah itu kesel banget sih tuh yang final tuh.
Karena harus menunggu sampai sekarang kan. Aku belum pernah melihat Juve angkat belum juara ya? champion. Belum. Terakhir itu 96. Terakhir 96, belum ngerti aku. 96 ya, 97 kalah sama Dortmund, 98 kalah sama Aku Madrid. walaupun buka videonya pernah menonton pertandingan itu full. Iya. Aku cari videonya full. Aku pernah menonton 96 dan juara aku pernah menonton full. Aku cari video-videonya juga, selebrasinya apa, tetap aja tidak Karena nggak live. Nggak saat itu. Nggak saat itu. Jadinya tetap aja anjing, aku seumur hidup belum merasakan langsung melihat Juventus angkat Piala Champion. Sampai sekarang. Beberapa Makanya final 2015 ketika lawan Barca itu aku nangis di Gajayana. Nangis tuh aku. Nangis benar-benar nangis tuh. Iya. Oh itu aku cari tempat di samping fans Barca. jadi dibagi dua tuh. Fans Barca sini, aku ambil yang pas sudut sini. Terus aku naik pagarnya di atas aku. Biar nonton di Gajayana tuh, masih ingat aku. Non-bar itu. Nobar. Kalah Terus anjing. Terus pernah masuk lagi kan? Masuk lagi. Kalah lagi lawan Madrid 4-1. Aku udah di Suci tuh. Itu udah di Suci. Itu kesal lagi. Itu aku pulang Suci. Aku di Suci waktu itu berantakan tuh karena malam mau final. malam mau pikir apa Madrid Juve tuh. Terus besok performa aku juga berantakan. Gara-gara Juventus. Gara-gara belum Juve belum main. Cuma udah nggak konsen nih anjing final nih. Sudah dari Balai Serbini itu lanjut nobar di Pasves. 2015 itu ya? 2016. Oh setelahnya. Iya. 16-17 itu. Tapi itu di dua final yang itu emang kayaknya Juventus kurang terlalu kuat sih ya. Nggak waktu kayak 2003 gitu. Itu super 97 oke, 98 oke. Sebenarnya skuad yang paling bagus di Juve ya menurut saya sampai kapanpun itu skuad 2006. Yang ketika di Calciopoli. Anjir itu tidak degradasi. Iya, yang didegradasikan. Saya nggak bilang harus didegradasi ya, tapi didegradasikan itu. Itu bagus. Itu anjir. Buffon. Kiri yang mungkin nggak ada, tapi masih ada Zambrotta di sana. Kanan. Zambrotta. Zambrotta pindah kiri. Thuram yang main di kanan. Iya. Di tengah Cannavaro. Sama Cannavaro Thuram ya. Zebina yang kadang-kadang main. Iya. Zebina yang kadang-kadang main di kanan. Nah, di tengah tuh Vieira, Emerson Puma, Nedved. 3. Camoranesi kanan. Di kiri Nedved waktu itu. Kiri Nedved main 4-4-2 kan. Capello pelatihnya. Depan Ibra sama Trezeguet, Del Piero aja cadangan. Habis itu di setengah musim Del Piero gantiin Trezeguet, tukar-tukar nama Trezeguet. Oh yang Zlatan awal-awal itu ya yang pindah dari Ajax. Itu squad the best itu. Kemudian didegradasikan. Kemudian atas kasus itu ya Capello bilang, lah gimana kita nggak juara, skuad kita aja macam gini. Ngapain kita ngatur skor, skuad aja. Iya. Seoke ini gitu. Iya. Berarti lu Piala Dunia. Dan kalah lawan Arsenal itu juga aneh juga tuh, kalah lawan Arsenal di. Yang di enggak 16 besar, 16 besar. Ya, iya. Oh iya. Ini ya apa Ljungberg? Iya. Yang berekam tekuk-tekuk itu bukan ya? Iya. Aduh gue lupa tuh. Iya. Juventus kenapa ya kalau di 2006 di Champions itu kadang bagus banget sampai ke final tapi kadang bisa melewat di perempat final kayak gitu ya, suka tiba-tiba mental hilang gitu. Iya, tergantung itu. Nah, kayak Juve tuh nggak pernah punya skuad yang rapi aja di Champion. Menurutku ya. Nedved 2003 tiba-tiba gagal main. Chiellini 2016 oke lah, sehebat-hebatnya itu pertahanan terbaik lawan penyerangan terbaik tuh. Iya. Trio BBC lawan MSN. Iya. Messi, Neymar, Suarez. Lawan Barzagli, Bonucci, Chiellini. Itu canggih ya. Chiellini tiba-tiba final gak bisa main kan? Iya, kartu ya itu. Habis itu dicoba 2 back kan? Gagal. Ya gak bisa, orang ini paketan ya. Sementara ini full nih, ini sempurna. Ini tiba-tiba satu hilang. Langsung gol cepat kan? Iya. Gara-gara bingung adaptasi tanpa Chiellini. Selalu gitu Juve tuh. Ketika ada sesuatu yang penting gitu. Ada aja gitu. Ada aja. Tapi ya ketika mentalnya lagi bagus, mau skuadnya jelek pun ya kayak lawan Madrid di 2000 berapa tuh? Yang Del Piero tendangan bebas 1 kali, yang standing ovation Bernabeu. Iya. Nah, tapi pengetahuan bola lu ini kenapa orang-orang tidak tahu di sebelum-sebelumnya? Karena saya tidak pernah mengumbar. Kenapa? Ya biasa aja, orang saya nonton buat saya. Maksudnya emang gak ada ajakan apa emang kita yang pertama tahu potensi? Karena gue tuh mengendus. Enggak sih, gini, kayak Oki juga tahu. Maksudnya
bahkan Oki Rengga duluan kalau di skena sepak Ya bola karena ya. dia materinya udah sepak bola, saya enggak. Dia materinya udah mantan kiper, orang tahu dia mantan kiper, jadi lebih dekat dengan jalur sepak bola. Kalau saya mah enggak, saya nonton gitu. Pas di sini tuh kayak keluar banget tuh, jadi orang. Kalau saya nge-tweet itu kalau Juve udah hancur banget tuh, itu baru goblok tayang, itu baru keluar. Kalau nge-tweet sih gua rasa Abdur juga kayaknya orang pada tahu deh dulu gitu. Abdur nge-tweet. Saya nggak pernah bawa saya suka. Udah saya nikmatin aja. Bahkan saya hampir tidak pernah terlewat pertandingan Juve. Hampir tidak pernah terlewat ya. Mau ada kerja pun kayak kemarin anjing ini Juve main lagi gitu. Nonton. Iya, maksudnya segitunya. Tapi saya nggak pernah kasih tahu aja, nggak pernah buat apa juga waktu itu. Iya kan. Karena kan kalau sekarang banyak kan yang undang lu soal sepak bola kan. Ya, karena dari udah sini. pada tahu. Maksudnya apa lu juga tidak sadar bahwa Bahkan saya diajak ketemu oleh seorang produser dari Italia loh. Anda nggak tahu ya? sekarang ini Sepak bola. buat bikin? Saya nggak tahu. Oh iya udah ketemuan. Iya. Baru mau ketemuan. Gokil ya. Oke. Kita ya. Itu beneran ya? Beneran ini. Yang kemarin aku cerita. Yang kemarin aku cerita di bawah. Itu produser Itali. Iya, tunggu CEO-nya datang dari Itali. Semua aja ketemu. Wih. Ya sepak bola dia. Aku juga kaget. Hah, Ajik itu. Tapi lu sadar gak setelah di Sport 77 genre mulai bergeser nih, jadi nggak politik semua nih. Ada image apa? Ada personal lagi, Mama. Iya sih awalnya Kak, karena jadi host maksudnya Kak. Kalau seandainya waktu itu saya datang jadi bintang tamu juga, paling ya di sini aja saya ngomong. Habis itu juga saya nggak ngumbar-ngumbar kalau saya paham sepak bola segitunya gitu Karena loh. bukan soal Juve doang kan, sepak bola yang Karena lain. Liga Indonesia itu wajib saya nonton juga dulu. Saya hampir gak pernah melewati setiap pertandingan Liga Indonesia. Itu keajaiban Cuma dunia sekarang juga. memori itu agak berantakan. Ini duluan apa ini gitu. Ini duluan apa gini itu kan. Karena kita nonton tanpa beban kan. Bukan untuk mengingat sesuatu gitu. Dulu Boci kalau diumumkan gak dipanggil aja aku stres. Iya. Timnas tuh. Mood aku jelek kalau ke sekolah tuh. Kalau pengumuman nama timnas keluar tuh. Bos Solosa nggak ada. Ngebos nggak ada. Atau pemain yang saya harap-harap. Saya sampai bikin dream team. Oh sampai ada Ahmad Bustomi, Wanggai. Bikin dream team. Timnas ini kenapa gak panggil pemain ini sih. Ini bagus banget gitu. Sampai bikin taktikal sendiri. Iya emang pada gitu. Iya. Bikin taktikal sendiri. Maksudnya anjir ini kalau dipanggil pemain ini. Ini kan bisa nutup si A. Ini jadi udah mengamati detailnya bang. Udah mengamati detailnya. Detail gitu. Liga Indonesia juga hampir tidak pernah terlewat. Karena Liga Indonesia itu main. Kalau di sini jam 3 di sana jam 5. Jadi nonton juga ya. Jam 5 itu waktu-waktu pulangnya main bola. Oke. Iya. Main dari jam 3, jam 5 kadang udah capek, udah pulang. Pulang, udah nonton sambil keringatnya turun kering, nonton dulu Liga Indonesia. Berarti di sana tuh jam 5. Mulainya di sini kan jam 3. Iya, jam 5. Abis main bola, enak banget ya main bola dulu di sana, terus baru nonton. Iya, kadang-kadang pulangnya Sholat maghrib terlewat. Enggak, tetap sholat maghrib di sana 6:30 paling babak pertama selesai gitu. Oh sholat setelah itu. Iya. Ada 3 hal yang harus didahulukan. Saya di rumah ini gak sholat dibunuh saya. Ini di rumah. Oh iya, kalau itu pasti. Perang dunia saya kalau gak sholat. Subuh aja disiram air es saya loh. Bukan air biasa, air es saya disiram. Jadi nontonnya memang setelah main bola. Setelah main bola kadang udah kelewat gitu. Misalnya pulangnya udah mau dekat maghrib kan. Babak kedua pasti nonton tuh. Gitu. Jadi Liga Indonesia itu hampir tidak pernah. Nah paling enak pertandingan malam. Kalau di Pulau Jawa jam 7. Di sana jam 9 sambil tunggu mau tidur mau apa. Aduh, sambil nonton tuh. Sambil nonton karena udah gak diizinin keluar. Iya. Iya kan. Malam-malam gak boleh. Iya udah lewat jam 9 tuh gak mungkin lah minta izin keluar. Pantesan sekarang keluar malamnya. Keluar malam kerja saya di sini ini malam loh ini kita. Oh udah malam ini? Iya malam. Pantesan. Hah? Belum padahal ya. Kan ini jam berapa? Tolong satu orang kasih tahu saya ini jam berapa? Jam 7:30. 17.55. Buka puasa 18.20. Supaya Anda tahu ya. Ini ke lebaran. Hari lebaran. Hari kemenangan. Ya, oke. Anda pencitraan aja terus. Oke, terus ini. Kenapa memutuskan menjadi host? Ya suka aja. Emang karena suka bola. Jadi kalau ketika ada tawaran saya tuh juga kaget tuh. Anjir ini Sport 77 kok tahu saya suka bola gitu loh. Scouting talent. Ih gokil emang. Jadi gara-gara suka aja udah gas. Iya dan pikirnya maksudnya pengisi penat. Emang karena segitu sukanya. Saya dulu 2006 Juve degradasi. Saya ke sekolah bawa Walkman. Untuk dengar berita. Iya, ada radionya ya Walkman ya. Karena di lensa olahraga atau di yang pagi itu saya udah keburu sekolah. Iya. Karena di sini 8:30, di sana 8:30 saya udah masuk sekolah. Saya bawa Walkman tunggu berita jam 12 Radio Republik Indonesia RRI, berita sport itu.
Atau berita siang. Terakhir tuh kalau berita sport biasanya. Kalau nggak ada lagi anjing. Udah nggak saya kelewat Juve minggu ini menang apa kalah saya nggak tahu tuh. Mau tahu dari mana? Sampai segitunya. Iya sampai malam itu tunggu Metro Sport yang tengah malam. Di sini jam 11:30, di sana 11:30. Saya harus bangun untuk itu anjing. Terus kalau anjing nggak ada berita Juve lagi bangsa tidur lagi. Iya. Pokoknya sampai nanti minggu depan tiba-tiba Juve poinnya udah gini berarti minggu lalu menang gitu. Dan itu pun kan cuma seberapa menit kan? Klasemennya mencet gitu. Atau lewat di bawah hasil pertandingan. Harus diingat kan tuh berarti. Gitu. Oh enggak lah kan lumayan. Oh oke. Yang penting tahu Juve menang gitu. Kalau ada highlightnya kan syukur-syukur. Oh dari Gitu situ aja. dari situ. Iya dari situ. Jadi pas kesini jadi host udah itu mah refreshing aja udah. Iya apalagi Liga Indonesia kayak ini tuh. Makanya kemarin kayak ya ini tempat liburan juga gitu loh. Di sini tuh. Iya karena memori masa kecil. Terus emang suka banget. Bukan sekedar suka aja. Bintang tamu yang lo paling excited siapa? Yang anjir. Wah anjir banyak lah. Anjir kita udah berapa puluh episode. Oh, itu banyak juga Udah mau 80 ini. Hah? Iya kalau tambah ini tayang. 78. Ini tayang. Itu masih 78. Heeh. Banyak. Udah mau 90. Banyak. Banyak lah. Elie Boy anjir. Itu- Elie Boy gol di timnas 2007. Kita wawancara langsung ya. Iya Kita nonton. 2007. Anjir saya pesta di Fak-Fak. Gol Enggak, itu. maksudnya gol itu kan excited banget ya. Sekarang saya wawancara dia, nanya dia soal gol itu. Kan aneh banget hidup ini. Tiba-tiba ngopi di Jayapura sama kakak Boci. Boci 4 aja saya stres. Dulu. Tiba-tiba jadi ini. Tiba-tiba duduk bareng. Saya tenang-tenang kakinya tuh. Kakakku. Abangku. Tidak. Saya bisa gitu, ya nggak nyangka aja. Seneng aja berarti. Senang aja. Kalau politisi juga lu dulu kayak gitu juga kalau perasaannya senang-senang aja. Enggak, beda lagi tuh. Kalau itu bukan hobi tapi kayak yang muncul dari keresahan kan, kegelisahan aja. Oh beda lagi. Kalau bola karena dulunya Bola nonton. ini kesenangan gitu loh. Yang dia tidak pernah, ya dia bikin bad mood pun bagian dari kesenangan. Bad moodnya karena Juventus kalah, bagian dari game itu. Karena Juve tiba-tiba degradasi. Iya. Nggak apalagi, wah paling seru tuh di sana tuh kalau dulu Piala Dunia. Kenapa? Piala Dunia tuh Euro tuh. Wah itu satu konflik kita Nonton. bikin post gitu. Bikin post untuk nonton. Jadi aku diam-diam dari rumah tengah malam. Buka pintu pelan. Bawa kunci. Lagi aku jalan naik dikejar anjing. Iya dikejar anjing harus lari. Anjir sampai di tempat nobar. Gitu. Karena kita harus pakai receiver khusus dulu. Iya. Nah udah akhirnya kita bikin post aja gitu. Dekat Nonton bareng. stadion, di samping stadion pas kita bikin. Stadion mana? Stadion 16 November Fak, bahkan rumah aku dekat stadion. Oh, lu kayak gendut Doni juga lahir di lapangan sepak bola. Dekat situ, dekat stadion. Jadi sama anak-anak Diesel di sekitar lapangan. Nama klubnya Diesel. Itu Tapi ada, ada Kakak Arba, ada juga Pak Ciheri, itu ada Om Tos. Om Tos juga ada, Om Budi ada almarhum, ada. Lo tau gak tim gue BPI ada Sahili. Oh Pak Sahili Ini nyebutin yang itu kan gue juga gak tahu. Iya ada Melons teman saya almarhum juga. Ada juga Robi Sesa. Kalau itu kayaknya lumayan tuh. Itu lumayan. Ada Robi Sesa 3 bersaudara. Robi Sesa, Agus Sesa, Yan Sesa. Pemain sepak bola semua. 3 pemain sepak bola. Ini semua nih. Ini teman-teman kompleks nih. Lihat. Ada banyak tuh, ada Ridwan Bau pemain Persipura. Aduh, Ridwan Bau. Nah itu, ini anak-anak Diesel semua yang di sekitar lapangan. Kita ada 3 klub di kompleks. Diesel, Dinamit, Dinamo. Jadi udah memang berjenjang usia. Itu bisa digunakan buat apa nama-namanya? Itu bisa Diesel, Dinamit, Dinamo. Ya Diesel kan di sekitar lapangan. Dinamo ini karena udah ada Diesel dibentuk lagi karena makin banyak nih pemain bola di komplek. Tidak ter ini dibikin lagi Dinamit karena udah ada nama Diesel jadi biar sama aja gitu loh. Kalau tahu ini tim adik kakak gitu. Oh kirain buat apa melakukan apa gitu. Enggak lah itu. Kita pokoknya jago banget kita. Diesel, Dinamit, Dinamo. Diesel, Dinamit, Dinamo. Kalau turnamen itu rese-rese pasti. Paling juara Diesel. Diesel paling kuat. Paling jago udah. Ya, big match itu kalau lawan Atlantic FC. Wih itu. The best. Wah the best itu pernah kerusuhan besar di Fakfa karena dua tim itu ketemu Diesel lawan Atlantic tuh anjir itu. Sampai full time gak? Enggak sampai lah. Udah hancur duluan. Gara-garanya apa? Keras pertandingannya? Nah itu kebetulan babak pertama aku cabut. Aku harus ngaji. Oh oke. Jadi gak tahu tuh. Gak tahu tuh. Tiba-tiba orang lari-lari kan. Masjid juga dekat stadion. Lari-lari. Ih apa nih keluar. Wah udah chaos. Udah chaos lari pulang lah.
Nggak tahu jadi penyebabnya apa. Nggak tahu. Ada juga klub Sinar Onim. Kalau Sinar Onim itu ada Abang Tapong, ada Abang Kids. Kayak Mbak Gams. Kids, tidak Kids saja almarhum juga. Terus ada Om Tabrak. Om Tabrak. Tabrak. Mainnya tabrak-tabrak. Oh tidak, itu striker itu. Top. Stop itu. Berarti Mamat Al-Kathir itu memang sudah suka sepak bola luar dan sudah suka sepak bola lokal, bahkan bermain di komplek bersama Diesel, Dinamit dan sebagainya itu menjadi modal tahu lumayan agak ini ya kontekstual gitu. Karena kalau yang misalnya awalnya cuma nonton sepak bola Eropa itu biasanya ke Liga Indonesia atau ke ininya kurang ini di apple to apple-nya kan kita nggak bisa di apple to apple kan. Iya. Jadwal yang acak-acakan yang gitu-gitulah. Jadi emang kadang ininya dimensinya memang berbeda gitu. Tapi kalau yang nonton Liga Eropa juga harusnya tahu Liga Indonesia. Karena kadang-kadang dulu Liga Jarum, Anda masih ingat gak? Siaran ulangnya jam 3 malam. Oh iya ada. Iya, ada. jadi babak pertama selesai sini kita putar di sebelah nonton lagi tuh. Iya tapi kan secara tampilan tuh beda. Beda banget tuh. Iya makanya. Itu biasa dibandingin di situ. Kalau lu udah nonton Eropa ke Liga Jarum memang kadang beda gitu. Pasca verifikasi lah lumayan agak bener tuh tampilan terus lampu. Terakhir diverifikasi kapan emang? 2009-an pas Liga itu Super. Terakhir itu? Pas Liga Super iya. Udah gak ada verifikasi lagi. Pas Liga Super lah lumayan bener. Ada papan-papan ininya teratur. Kalau dulu kan ya kayaknya masih belum ya. Penonton sampai turun di bawah. Iya masih walaupun seru-seru aja sih kalau ingat sekarang ya. Kalau ingat sekarang masuk central ban gitu. Iya tapi kan gak boleh secara aturan. Gak santai anak kecil gak ramah buat anak kecil. Cewek tuh gak ramah. Udah mulai diatur di 2009. Zaman era Liga Super ya. Nah ketika sudah menjadi host. Ada pertanyaan nih. Apa? Siapa guest atau tamu terlucu atau punya cerita yang paling tersendiri buat Mamat Al-Kathir? Yang lucu? Yang punya cerita tersendiri yang gitu. Itu siapa tuh? Yang paling unik, yang punya cerita unik. Anjir banyak mah. Sumpah gak bisa spesifik satu. Masa gak ingat? Paling yang aku belum tahu sebelumnya. Nah kalau itu siapa? Paling misalnya kayak yang unik yang belum tahu sebelumnya. Kalau itu kan lebih kaget karena lebih utuh kan. Iya. Dari A sampai Z itu aku benar-benar gak tahu. Tapi kalau pemain-pemain ini kan beberapa aku udah tahu duluan. Udah tahu beritanya. Iya jadi bukan informasi baru buat aku gitu. Kadang-kadang tiba-tiba mereka ungkapin hal yang baru-baru ya kaget gitu. Tapi kalau kayak Adrian Mateis kan kita belum tahu sebelumnya. Iya. Ceritanya bagaimana, ini bagaimana. Nah itu yang itu yang setiap ini ketawa aja setiap dia cerita itu punchline aja. Asik tuh. Iya. Kita juga gak nyangka kan orang banyak yang suka kan yang videonya Adrian di TikTok juga FYP katanya karena aku gak main TikTok. Nah itu bagus, itu yang kayak gitu sih yang aku belum tahu sebelumnya tuh. Terus yang unik-unik kayak kayak ada siapa lagi yang udah datang? BP. BP itu kan jarang kita mendengar kisah-kisahnya. Walaupun beberapa dari situ aku udah tahu juga gitu kan. Udah tahu beberapa kisahnya gitu. Tapi itu menurutku rekor karena kayaknya itu pertama kali deh kita wawancara orang 3 jam deh. Itu juga ini ya Sobat Sporty, BP itu sebetulnya kita estimasinya di 50 menitan kan. Ya karena gak enak juga ke BP-nya kan waktu itu. Iya takut lama. Tapi dianya asik. Ya udah kita juga lanjut ayo gitu. Aku sampai batalin kerjaan itu. Itu malah geser ke malam. Malah BP-nya kan kalau kita pertanyaan kan takut-takut kan. Kalau yang zaman waktu ada Mas BP kesini kita takut salah. Penyesuaian. Ya kan di awal-awal itu kita penyesuaian dulu. Oh ini maunya gimana gitu kan. Oh ternyata orangnya sangat asik, menarik. Oh ya udah kita selengean aja. Malah dia yang bilang ini masih lama gak waktunya. Kalau masih lama gue mau cerita banyak nih. Dia lihat jam. Ini mah masih lama nih. Ayo apa mau ini gitu-gitu. Langsung dari situ kita matiin timer ya. Kita semangat gitu. Semangat yang sampai 3 jam itu yang wah anjir ini paling seru sih dan gak kerasa juga 3 jam. Awalnya kita takut-takut buat takut kelamaan. Iya respect lah BP bro. Iya. BP bro. Itu BP terus ada cerita ini ya Elia Ibo ya yang David Abisai. David Abisai itu unik juga tuh aku itu di satu sisi aku kaget di sisi lain percaya diriku muncul. Karena selama ini aku salah negara untuk cari istri kayaknya. Kayaknya aku harus ke Italia untuk cari istri. Orang David Abisai cuma datang Bareti programnya cuma 1 tahun langsung dapat istri. Iya itu. Dan ditambah kan off recordnya. Wih di sana tuh suka kayak kita Mat. Wih gitu kan. Suka yang kayak gitu. Wah makin anjir tiket ke Italia berapa nih. Saya langsung buka situ. Karena ternyata Aples Tecuari juga ada
ada cewek di sana yang suka Eli Aiboy, ada yang suka juga. Ada yang suka Mas Tommy juga ada yang suka. Ada yang suka banyak tuh ya. Kebuka ya cerita-cerita Italia tuh seru juga ternyata. Yang David Abisai karena selama ini kan kalau semua cerita pemain bola sih sebenarnya udah ada di koran ya, maksudnya hampir ada di koran lah, kita tahu dan kita baca. Cuma yang David ini nggak ada ya. David ini nol David nggak ada banget. Bahkan gue baru tahu nama ada David Abisai ikut PSSI Barito tuh kayaknya pas Eli Aiboy cerita deh. Itu mahal sih. Iya, kisah-kisah ke luar negeri tuh unik. SAD juga unik tuh. SAD tuh aku suka juga tuh karena SAD itu ketika mereka berangkat itu udah 2010-an ya. Iya, 2005 ya segituan lah. Ya 8 2007-an. 2007-an ya. 2007-an. Iya, maksudnya kisah mereka berangkat di sana itu aku baru tahu ketika di Jogja di 2010-an gitu-gitu. Oh, kisahnya. Iya, kalau Primavera Bareti mah udah umum banget itu. Kalau SAD itu kan generasi baru setelah sekian lama ada lagi nih program kayak gini. Iya. Nah itu terus dengar cerita-cerita mereka juga anjir badung semua ini ke sana gitu. Iya kan. Mana Hati, Alvin, terus Samsir gitu. Kita cross check tiga-tiganya tuh. Dan beda-beda. Iya. Kalau Bareti Primavera mah sama-sama semua ceritanya. 3 orang ini beda-beda. Soal pemukulan aja belum terpecahkan siapa yang memulai. Karena versi Mana Hati beda, dia cuma ikut dipanggil. Versinya Samsir Mana Hati yang nendang. Mana Hati yang tiba-tiba dia lagi pisah-pisahin, tiba-tiba Mana Hati udah masuk duluan gitu. Versi Samsir Alam, Mana Hati yang bangunin dia. Iya kan? Jadi versi siapa? Siapa Alvin ya. Iya, Mana Hati. Beda-beda nih. Ini kita sampai cari kejelasannya gimana nih. Menurut Samsir Alvin maju duluan, Mana Hati masuk. Menurut Alvin yang bikin masalah Samsir. Iya kan? Iya. Alvin si Mana Hati masuk. Iya. Menurut Mana Hati dia lagi tidur. Dibangunin sama Alvin. Dia datang udah selesai. Wih. Jadi beda-beda. Iya. Itu yang anjir ini ya memang otak-otak trio SAD. Trio SAD terus cerita-cerita Tulehu juga generasi Tulehu. Kita dapat ya Tulehu. Itu bagus banget tuh. Jadi ada ini nih sama apa namanya generasi yang PON. Iya. Generasi Jawa Timur, generasi Papua. Randy Irwan tuh. Iya. Banyak juga yang nonton ternyata. Iya, Carendi, Taufik. Iya. Gitu-gitu. Itu kan generasi emasnya Jawa Timur. Ada generasi Alex Pulalo, Eli itu generasi emasnya Papua gitu kan. Sebelah sana Sriwijaya FC waktu juara Ferry Rotin Sulu. Tibo kesini. Jadi banyak banget, nggak bisa pilih satu spesifik. Mungkin aku pilih dia. Yola. Kira aku pilih dia kayak salah satu yang paling nyambung itu sama Yola sih. Yola, nih ya kan kita bintang tamu ada pada gini kan. Ini kalau yang cewek nih, lu terkesima secara wajah sama siapa? Kan kita udah Rachel Chia, ada Yola, ada Leoni. Gak bisa gitu lah. Kalau lu siapa? Enggak lah, aku fokus di apa yang mau ditanya, aku enggak. Enggak, masa enggak ada. Anjir, biasa orang yang nanya tuh yang punya pikiran begitu. Enggak, ya. Anda yang punya pikiran, Anda tanya ke orang lain. Kau tinggal jawab saja. Ada enggak? Maksudnya, ini cantik ya gitu. Sambil mandang kan ya pasti lu kayak lu. Enggak sih, karena pikiran di situ tuh lagi kayak oh gini ya. Lagi nggak fokus itu. Kalau mungkin lagi di bawah, kita nongkrong di bawah, ngeliatin. Nah itu mungkin ada pikirannya karena udah beres kerja. Aku mah kerja totalitas bangsat dah. Lebaran. Iya. Kalau gua ini tapi kalau paling gini, paling jambung ya, paling ketawa mulu sama Yola. Yola ya. Sama Yola ketawa mulu kayak yang enggak, dia juga bisa masuk ke kayak Kuceripan ejek aku, dia juga nimbrung. Ngeledek juga. Iya, ngeledek. Wah cocok nih gitu-gitu. Nah kan ada cewek yang jaga sikap gitu. Dia tuh yang ada pacarnya padahal gitu. Tapi dia juga yang kayak goda-godain kan. Godain aku tuh yang kayak, jadi kalau joke semua kemakan gitu. Kalau bercanda-bercanda tuh enak banget Yola. Nge-fallback ya waktu itu langsung di sini ya? Aku fallback ya, yang di meja ini kan. Iya, karena aku udah follow dia lama. Aduh, Yola. Nah, Ratu Tisa juga seru insight baru tentang. Nah, di situ tuh Tisa Ratu tuh Tisa episode pertama kita. Iya. Episode pertama Ratu Tisa. Langsung kita dapat insight dari wanita gitu loh. Iya, itu juga membuka pikiran sih, membuka bahwa
bisa wanita di jalur ini tuh sangat memungkinkan. Tisha sebelum dia masuk lagi ke PSSI kan itu. Sebelum masuk ke PSSI. Waktu lagi ya free transfer lah dia. Iya. Tapi ya pas kita di sini kita nggak boleh tanya PSSI kemarin. Ya gimana? Sorry. Iya. Ya tapi Tisha oke, kalau gue sih melihat Ratu Tisha tuh bisa menjawab semua pertanyaan. Iya, dan public speakingnya bagus. Terus yang paling itu tuh insight-nya bagaimana dia dari level bawah gitu. Nah perempuan itu bisa untuk berkarir di sepak bola dengan cara-caranya dia itu. Nah, awalnya tiketing, dia nggak urus strategi, nggak urus apa, dia urus tiketing, hal-hal yang memang biasanya kan kalau dalam kelas cewek yang bendahara gitu. Nah ini dia gitu, nah ini belajar satu-satu tuh dari level bawah sampai dia punya passion ke situ dan dia langsung ambil lisensi dan macam-macam gitu-gitu. Semangatnya sih. Semangat di olahraga laki-laki rata-rata ya, memang ada sepak bola wanita juga, tapi rata-rata laki-laki yang berkecimpung di sini, tapi dia bisa menerobos batas-batas itu gitu. Batisa ya. Oh iya, itu keren sih. Agak susah sih soalnya. Menurut juga keren sih. Ini bukan dukungan atau apa ya, tolong ya netizen ya. ini lebih ke pribadi, insight pribadi. Wah ini orang gokil banget nih. Dan itu episode pertama kita ya. Itu episode pertama tuh langsung Ratu Tisha. Lu ya, langsung dapat bintang tamu yang secara ngomong juga enak-enak. Kalau episode yang paling aku nggak suka ya, Abdur. Kenapa dia diundang di sini? Untung saya sakit. Anjir itu aku sih sampai sekarang masih mengharap ada Abdur sih. Enggak. Bagus alhamdulillah tuh. Saya lihat kan anjing Sintayong, aku minta izin ya. Tidak bisa, pokoknya Pak Dokter saya harus berangkat. Saya harus berangkat besok. Tapi pas lihat satunya Abdur, mending gak berangkat. Sintayong. Oke, Sobat Sporty kan tahu bahwa ketika Sintayong datang ini adalah hal yang megah ya saat itu. Sintayong lagi naik-naiknya. Sintayong bisa berhasil kita undang dengan berbagai cara yang lumayan sulit. Tapi di hari H Mamat Al-Katiri masih difak-fak. Tumbang kenapa, Mat? Tumbang itu. Mamat itu ngasih foto lagi oksigen lagi tumbang di oksigen dan diinfus dan dipeluk sama emak lu lagi dipeluk. Itu foto yang mana? Dipeluk sama mama. Aku tuh cuma terusin karena bukan aku yang foto kan ya. Ada yang lagi dipeluk. Jadi aku cuma terusin dari grup keluarga gitu. Aku rasa ini menjual kesedihan ya, aku rasa nih kata gue. Kan aku kirimnya yang oksigen doang, yang aku selfie. Ada nggak dipeluk emak lu? Ada Umi. Oh itu kan Mas Keli kayaknya. Iya mungkin Mas Keli. Itu aku belum sempat selfie tuh. Habis itu ke Ojik apa siapa ya yang aku selfie. Tapi itu lagi dipeluk bahwa ini udah tumbang nih Mamat. Oh ke Pras yang aku selfie. Iya. Yang itu tuh aku belum ini. Terus aku hubungi Pras untuk Pras tolongin lah. Kau batalin yang lain dulu, gantiin aku di sini. Itu H-1 Mamat belum dapat ini kan. Tapi kalau lu paksain berangkat terbang dari Fafak bisa gak? Bisa aja karena maksudnya ayolah gitu ayo. Terus pencernaan juga udah stabil. Itu sakit apa sih? Tifus. Gak tahu, sampai sekarang aku misteri itu. Maksudnya tepar? Karena gak ada alat di sana buat periksa cairan. Tepar nih, aku malam kan ada mau 7 hari bokap. Ya. Bokap tiri kan. Aku pulang karena meninggal kan. Aku mau 7 hari, aku disuruh ambil pakai mobil tuh sama abang sepupuku. Ambil makanan lah, ayam mentah gitu. Ambil di itu udah. Nah, ambil itu balik, teman-temanku itu teman-teman segeng itu lagi di rumah. Lagi di rumah tuh lagi duduk, terus aku duduk dekat mereka terus kenapa nih kayak nggak enak di dalam. Nah, terus aku bilang tanteku yang bungsu kan seangkatan aku juga kan. Sekolahnya bareng juga, dia beda 3 tahun apa 4 tahun gitu. Aku bilang kenapa ya? Terus dia bilang, ini minumin aja langsung obat. Nah minum itu rasa obatnya gak enak. Jadi obat keluar dengan muntah-muntahnya di depan situ langsung. Nah dan langsung gak krem. Langsung keluar terus tuh. Aku 8 kali apa 10 kali. Terakhir tuh aku tepar di lantai gini. Baru mereka sadar aku udah gak kuat. Oke. Nah, udah tepar gitu terus udah telepon omongku subuh tuh. Subuh tuh muntah terus kan sampai subuh. Minum Oralit keluar. Minum apapun keluar. Gak bisa masuk loh. Gak bisa masuk sama sekali. Keluar sampai aku gini keringat dingin udah di lantai aku udah nggak bisa ngomong, baru diangkat ke rumah sakit. Nah di rumah sakit dokternya panik, dokternya ini aku kenal. Emang kenal, ibuku juga kenal, maksudnya anak temannya ibuku. Jadi emang ibuku sering di rumah ini, mereka ini dari kecil-kecil juga aku udah kenal dokternya ini. Terus adek kok kenapa? Saya bilang, gak tahu itu masih susah ngomong tuh. Terus periksa darah, dia panik karena darah nggak dapat. Kok? Gak dapat, sampai ganti tensi 3 kali. Nggak nyoblos. Panik dia sampai mereka mau pemeriksaan COVID dokter tuh yang gak usah.
Ini kalau dia COVID, kalau positif atau apa, dibawa ke ini kan? Ambon. Bukan dibawa ke ruang isolasi kan? Oh, kondisi beda, dia beda. lagi gini nih, iya. Nggak bisa Akhirnya ya? nggak usah dites gitu. Udah itu darah nggak nemu coach. Terus? Tekanan darah tuh nggak ada. Nyokap nangis lah. Aku tuh udah menggigil yang bukan kedinginan, dinginnya di dalam. Serius, itu tuh hampir lewat itu, lama dikit lewat itu. Anjir. Serius. Sakaratul maut. Enggak juga, belum sampai ke situ. Belum sampai ke situ, ini udah azan dari tadi ya. Tai banget. Nggak sampai ke situ, tapi itu parah. Itu aku Malam itu berarti malam itu juga. cepat banget gitu dari Jadi minum obat. kemungkinannya adalah terlambat ke rumah sakit dan udah kekurangan cairan, udah dehidrasi. Oke. Tubuh udah dehidrasi, jadi udah di dalam itu udah menggigil. Coach pegang tangan aku gini aja tuh aku pasti ngilu. Aduh. Dan dicari tuh dokter tiba-tiba, "Dek, kok kenapa nih? Kenapa?" Tapi udah panik karena dia kenal aku kan, dekat juga. Gak ada tak-tak gitunya ya yang Bukan, darah tuh gak dapat. Nah, pas dapat darah itu di 80/60. Rendah banget. Jadi memang tadi tuh gak dapat karena udah di bawah meteran. oh mungkin ya. Udah di 50-an. Nah, itu pas dapat itu dia pakein oksigen apa semua, bikin hangat apa semua. Pas dapat lagi itu 80 per itu. Dokter, Mat, ini rendah banget loh. Udah, itu per setengah jam tensi ulang. Oh dicek terus berarti kondisi. Iya. Infus terus tuh berarti masuk. Oh, infus aja sampai yang gitu. Anjay. Karena ganti cairan tubuh kan, gak ada ini. Oh berarti pas ada cairan masuk udah lumayan membaik tuh si badan. Nah itu aku belum bisa hubungi kalian tuh. Oke. Karena masih itu. Ini H-1 nih ya? Belum, ini H-3 Sintayong. H-3? H-3 Oke. syuting Sintayong. Nah H-2 masih pemulihan belum kepikiran aku kan. Karena tiket aku kan di hari ketiga ini. Hari ketiga sakit ini. Iya hari ketiga kan aku niatnya datang. Iya. Tiket yang aku kirim itu kan 12 berapa gitu tiba terus aku kesini kan biasa seperti biasa. Nah udah itu hari kedua itu malam baru aku hubungin Mas Klik waktu itu. Mas Klik sama Oji kalau nggak salah. Bahwa nggak bisa nih. Bahwa aku keadaannya gini nih. Tapi masih bisa. Tapi masih bisa. Aku nggak mau batalin tiket. Aku bilang gitu. Karena Ya. Sintayong nih. Ya aku belum tahu Sintayong itu. Terus aku tanya bintang tamu siapa. Ditambah dikasih tahu Sintayong. Anjir lah. Ini pokoknya tiket masih aman nih. Ini tiket masih aman. Udah dibeli ya? Udah Kondisi dibeli aku gini. Iya. Nah udah terus besoknya aku tanya nyokap nggak izinin. Udah jangan itu. Iya tanya dokter juga. Dokter bilang mending istirahat dulu deh. Nah nyokap udah jangan berangkat. Terus aku telepon sih. Aku bilang udah Pras aja kan malam anak-anak udah hubungi Pras tuh. Nah aku hubungi Pras juga. Pras tolong lah. Gantiin aku nih soalnya ini Sintayong ada 5 episode tuh di situ. Udah kok iyain aja batalin dulu tema waktu itu dia udah oke sama tema. Oh iya Mat kok kenapa? Terus kok selfie tuh ini gini. Wah anjir kenapa ya udah aku batalin tema aku ganti aku minta tolong tuh baru oke. Si Pras kan juga kita nggak punya nomornya kan. Akhirnya gue DM Bang Pras kata gue. Ini Mamat sakit bisa nggak gantiin? Iya. Karena tapi aku udah bilang tuh ini Pras gak balas katanya Pras gak balas apa gitu susah hubungin Pras apa gue. Sudah makanya aku udah soal Pras aku yang urus nanti aku minta tolong di dia. kata Pras kalau yang hari itu nggak bisa, cuman yang besoknya nggak bisa. Nggak yang, bisa, yang iya. Sintayong dia nggak bisa. Iya. Karena Terus, udah ada ini. Iya terus aku bilang tolong lah ini. Oh ya udahlah. Akhirnya tiba-tiba bisa kata dia. Iya. Udah selamat. Itu yang selfie tuh aku kirim ke dia. Oh, yang sampai lagi Iya aku tumbang. bilang ini tumbang nih. Dan aku belum bisa kondisi begini belum bisa berangkat tuh. Itu aku 5 hari di rumah sakit. Itu hari Untungnya gratis rumah sakit. Oke, terima kasih untuk. Enggak buat rumah sakitnya. Aku gak ada BPJS. Terus kok bisa gratis? Tiba-tiba mau keluar. Ibuku mau payment. Tiba-tiba udah langsung keluar aja. Kok bisa? Kenapa? Sementara itu ruangan kan cuma ada kelas 2. Yang 2 tempat tidur tuh. Nah kelas 2 itu nyokap udah bilang ini kita booking tempat tidur satu ini lagi ya. Jadi nggak ada orang lagi di sini gitu. Udah mau nggak ada di baik. Kenapa? Gak tahu. Sampai sekarang rumah sakit Fakfak. Rumah sakit nggak mau. Udah. Yang penting foto aja. Udah saya foto pakai celana pendek. Oh endorse dong harusnya. Kalau sakit maju ke sini gitu. Lah malam-malam teman-temanku nginep di situ. Aku suruh ibuku pulang kan gak usah. Oh, ngejagain. Iya teman-teman geng tuh. Woi tidur rumah sakit siap. Ada cemilan apa? Sudah kopi gampang. Itu udah datang. Berarti kalau hari itu dipaksakan masih bisa datang nggak? Bisa sebenarnya sih. Cuman Umi tidak Karena itu mengizinkan. udah hari ketiga aku sakit kan. Yang parah itu hari pertama sama hari kedua. Aku tuh di tahap udah dicebokin coach. Aku tuh hari pertama tuh dicebokin. Gak bisa ke WC. Gerak apa-apa. Gak bisa gerak. Aku gak rasa tanganku ini. Yang pas tensi gak dapet itu. Jadi kayak emang darah tuh gak jalan. Kalau dari gejala itu sakau ya?
Kok sakau anjing? Enggak menggigil gitu. Kalau begini kan menggigil karena udara luar ya. Ini aku nggak menggigil, cuma rasa di dalam, di tulang itu. Linu juga. Iya kalau digituin karena mungkin ya itu aliran. Ya ternyata tekanan darahnya nggak ada. Jadi itu darah tuh lambat gitu. Itu kritis berarti fasenya ya. Fase lumayan. Ketika ditensi itu baru panik. Aku juga panik dong, dokter panik. Angkanya iya. Jelek banget. Aku bilang ya mungkin karena itu digital kali tensi kan. Aku dalam hati tensinya gitu. Tapi masih bisa salah gitu. Diganti 3 kali tetap gak ada darah. Iya gak ada tekanan darah. Ya udahlah. Nah gitu. Akhirnya lu gak bisa masuk dan Pras masuk. Gimana setelah menonton Sintayong? Puas gak? Tentu itu salah satu dengan viewers. Sintayong tayang tuh? Tayang. Ada temanku datang. Kenapa bukan kau yang Sintayong? Saya bilang, lah kemarin yang kau ke rumah sakit itu Sintayong di sana. Dia kan penonton ini kan. Dia suka bola juga kan. Dia yang nemenin rumah sakit. Bukan ada sempat ke rumah sakit. Ada sempat ke Joko. Karena ada teman adik kelasku sebenarnya juga kecelakaan. Ruangannya itu depan. Jadi anak-anak. Kan orang-orang gak tahu aku sakit kan. Iya. Bupati aja kaget aku sakit. Bupati nengok orang ini nih. Teman adik kelas aku nih. Bupati datang ke rumah sakit nengok dia nih. Nengok dia terus tiba-tiba lewat lorong gitu ada temanku ponakannya bupati di dalam. Lah kok di sini? Iya mama sakit. Lah mama sakit apa? Terus langsung sakit apa? Saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu apa sekarang sakit apa. Tiba-tiba aja begini. Itu nggak terdeteksi sampai sekarang sakitnya? Iya kayaknya eskalasi capek, stres karena waktu itu bokap kritis dan lain-lain kan ngurus A ngurus B terus aku harus pulang ketahan gitu terus sampai di sana langsung ke kuburan apa gitu. Kerjaan di sini masih banyak di Jakarta jadi taktok sambil chat-chatan juga kan? Enggak, waktu itu aja aku udah nggak peduli sama chat itu. Aku baru chat kalian aja kan di hari ketika itu. Oh iya udah nggak balas-balas udah nggak peduli yang. Lah hari biasa kalau aku capek doang aja HP aku biarin apalagi ini bokap meninggal. HP mah aku aja HP tuh sempat hilang tuh setelah hari kedua bokap meninggal tuh baru aku cari HP tuh. Kemarin aku taruh HP di mana ya baru bongkar tuh rumah tuh. Ketemu di lemari tanteku. Baru aku cari tuh. Waktu itu hari-hari yang udah chaos emang di fak-fak. Iya jadi akumulasi jadi ketika makannya gak beres langsung tumbang aja. Jadi pikiran pas tumbang aja. Dan itu Sintayong. Gimana pas melihat di YouTube 1 juta viewers? Biasa aja sih. Bukan soal viewers saya pengen nanya lebih jauh aja. Oh lu kalau si Pras kan sesuai konteks ya. Sesuai skrip gitu. Gak ada inisiatif gitu pengen dari pembahasannya. Oh dia ngomong ini pengen bahas lebih lanjut yang ini gitu. Tapi itu kalau gak ada Pras bingung sih. Mau siapa lagi coba? Enggak itu Pras mau tuh. Enggak aku tuh antara sebenarnya antara pengen hubungi Abdur atau Pras gitu kan. Tapi ternyata aku taunya di hari berikutnya itu ada Abdur juga. Ya. Oh Abdur udah diundang bintang tamu ya. Itu masih bisa aja sih kalau. Iya tapi kan ininya Pras karena Pras udah pernah di sini. udah pernah jadi udah pernah jadi bintang tamu kan. Oh iya pernah. Udah pernah jadi bintang tamu di sini. Jadi aman. Jadi aku pikir sama coach juga udah oke sama ini tinggal datang doang. Udah tahu lah flow-nya. Iya udah tahu flow-nya. Nah kalau Abdur kan belum pernah waktu itu ditambah Abdur ada di list narasumber waktu itu. Jadi ya udahlah si Pras aja. Nah itu. Nah Pras juga kemungkinan mau nolong, udah aku batalin yang itu. Aku gantiin kau di Sport 77 aja. Pokoknya kau fokus dulu aja sembuh baru. Sosok baik gitu kayak udah jangan balik sini dulu gitu. Karena dia kan lah jangan balik sini dulu 5 episode lumayan gitu pasti dia. Pasti dia gitu tuh. Karena dibayar juga. Iya. Betul. Iya, akhirnya kan ya udah tiket itu angus dengan sendirinya tiket yang pulang itu karena aku lewat waktu kan gak refund kan. Kemudian besoknya Abdur yang datang. Iya. Bintang tamu. Di situ aku yang alhamdulillah aku nggak ada gitu. Sebenarnya gue pengennya ada Abdur sih kayaknya. Buat apa? Nggak pengen. Nanti gelas ini di kepala dia langsung. Kalau ada di sini. Karena dia pol gitu ngejelek-jelekin dulu yuk pas gitu. Iya. Pas banget. Nanti lah baru undang dia. Tapi suruh dia di sini berdiri sini aja. Apa Mamat apa? Dibungkam ya? Di sini aja kita cabut gitu. Jadi biar dia ngoceh sendiri kan. Nah, dibayar kan. Dibayar apa seperti itu kan suruh ngoceh aja. Kalau komika lu ada nggak yang tidak menyangka dia bisa, dia jago juga ya sepak bolanya gitu. Komika yang datang nih kan banyak tuh Yono Gautama, Diki Divi, Pras Teguh. Semuanya aku tahu kok ya Diki aku tahu si. Ada nggak yang di luar ekspektasi lu? Ini orang boleh juga nih. Mukti aku tahu banget.
Beni aku tahu banget. Maksudnya tahu bahwa mereka paham bola itu. Benediktivity aja ya. Iya itu ini sih ultimate team terbaik sih. Mana cocok ya sama dia ya. Waktu itu cocok itu. Iya itu. Gak ada sih, Ali juga setengah-setengah tahunya aku tahu. Udah tahu dari awal sih. Udah terprediksi semua ya. Paling Gautama. Ah. Gautama ini buat membantu Britpop juga. Britpop. Ya biar aku bilang Gautama supaya dikit. Itu konten dia yang funny kan. Tapi kalau saat itu yang terpilih sebagai host Gautama, lu yakin podcast ini akan meledak gak? Enggak. Berarti ya kan tidak semuanya karena host itu konsepnya acaranya juga apa gitu loh. Enggak, ini gak ada konsepnya. Ya justru itu makanya bikin viewers. Kalau gak ada konsepnya gimana mau naik? Ya mau naik gitu. Nggak melulu karena ini Gautama langsung tiba-tiba meledak gitu. Ya nggak juga, konsepnya juga apa. Gara-gara ini mulai mulai ada genre komika diajak juga untuk membahas sepak bola secara lumayan dalam. Iya karena bermula mungkin DPI waktu itu ya. Walaupun kita lebih bagus ya. Nah di DPI juga tuh orang-orang kaget juga. Ketika pembahasan habis stand up terus aku sama Oki. Terus anjir Mamat ternyata segininya sama bola juga ternyata gitu. Oke juga. Nah Okinya udah tahu orang-orang lain yang baru kaget gitu. Baru kaget. Kemudian sejak itu ada gak tawaran untuk kayak membawakan acara sepak bola atau tawaran di sepak bola? Gara-gara lu sudah mulai orang tahu bahwa Mamat di podcast ini. Ada sih beberapa tawaran sepak bola. Tapi kan aku tuh bukan pemilih sebenarnya ya. Lebih ke gak mau sering. Gak mau sering? Iya jadi kayak misalnya kayak aku udah di sini ya udah aku gak mau lagi ambil acara bola lain gitu loh. Oh. Yang platformnya sama ya. Okay. Misalnya aku jadi host di sini terus di mana lagi bahasnya sama, kontennya sama, itu aku nggak mau. Bedanya apa gitu sama Sport 77 gitu kan? Itu menolak rezeki nggak? Enggak juga sih. Ya kan di sini juga rezekinya. Ya kan bisa 2. Ya enggak 2 tapi overuse ngapain? Oh jadi dipilih-pilih juga ya? Iya bukan iya, bukan di manage. Iya di manage aja maksudnya kayak di sini terus sama akunya juga jenuh dong. Ya betul. Sama misalnya sama kecuali dia berbeda gitu kayak ini konten nge-host satunya konten main bola. Nah itu masih bisa masuk akal gitu. Sebenarnya aku konten bola pertama itu bukan Sport 77 sebenarnya. Di mana? Tapi gagal tuh gara-gara liga gak jalan. Di mana? Di Bola Lob. Bola Lob? Iya. Saya gak tahu tuh kecium dari siapa tuh. Itu apa bawain acara kayak gimana? Dokumenter PSS Sleman waktu itu. Jadi aku akan jadi host dokumenter klub-klub bola di Indonesia yang akan tayang di YouTube Bola Lob. Oke. Nah, jadi dimulai dari PSS Sleman. Dimulai PSS Sleman itu pertandingan terakhir PSS Sleman lawan Badak Lampung. Oh jadi lu membawakan acara bahwa ini. Enggak itu sampai ke Museum Merapinya, sampai ke apa. Jadi menjelaskan sampai kisah 2006 klub-klub Jogja ini menarik diri semua karena gempa Jogja. Terus apa, terus kemana, terus ke Tugu Elang Jawa, ke Museum Merapi gitu-gitu. Pokoknya ke situ, terus wawancara Seto Nurdiantoro, wawancara Yehwen. Oh, iya. Pas pertandingannya tuh, pas keluar dari itu aku yang wawancara tuh. Yevhen. Iya Yevhen itu. Yevhen teman lu. Iya, susah namanya. Jadi pas keluar itu aku wawancara pakai bahasa Inggris itu. Iya aku nanya bahasa Inggris pertama kali tuh. Yevhen tuh. Yevhen terus wawancara Coach Seto. Tayang di Bola Lob itu. Oh ada yang? Ada. Coba dicari ya. Nah itu yang. Kalau dicari masih ada gak? Kayaknya masih ada deh. Bola Lob emang YouTube-nya juga ikut di ini. Enggak kayaknya masih ada, coba ya. Muhammad Al-Khatiri PSS gitu ya. Oh iya, ini apa judulnya tuh ya? Time is football apa ya? Cuman 1 episode. City of Football. Ya. Lu host. Aku host di situ. Sendiri. Iya, sendiri tuh dokumenter. Di Stadion Maguwoharjonya. Wah, ini pertama bola dari sana aku kontrol. Baru Jogja bukan tempat untuk gitu-gitu. Keren juga tuh. Nah ya gitu-gitu terus habis itu pindah set di Tugu Elang Jawa. Gitu-gitu terus nonton matchnya melawan Badak Lampung. Terus hari terakhir itu karena aku memang gak bisa, mereka cuma bilang ya udah 3 hari gak apa-apa. Yang pas sama BCS itu Beni, aku minta tolong Beni gantiin. Oh diganti. Jadi Beni yang wawancara BCS, aku Slemania. Karena aku gak bisa hari terakhir. Jadi itu kan 4 hari di sana melawan Badak Lampung, terus lawan terakhir ada apa gitu kan, pertandingan terakhir. Nah ini aku udah harus balik Jakarta. Itu harusnya berapa episode? Itu harusnya semua klub liga. 18 berarti? Iya. Anjir. Lumayan effort ya, berapa hari sih? Itu effort sih. 4 hari ada? 4 hari tapi aku cuma 3 hari aja karena aku harus balik. Berarti 4 hari satu klub.
Wah. Itu rencananya pas liga nanti dimulai lagi langsung di Bali United pertama. Ya habis PSS Bali terus apa gitu ke Borneo kalau nggak salah. Pokoknya semua klub itu. Tapi waktu itu ada COVID ya. Nggak tahu COVID nggak tahu apa ya. Pokoknya ada stop aja. Jadi nggak bisa udah. Iya. Oh. Badak Lampung itu 2000. Sebelum Badak Lampung degradasi tuh. PSS kalahin mereka 5-0 apa 4-0. Oh iya. Oh iya, 2018-an. Terakhir itu. Iya, Covid mungkin ya. Belum sih sebenarnya itu. Belum Covid. Iya, itu intinya nggak lanjut aja. Padahal itu udah planningnya abis itu liga mulai kita langsung pertandingan pertama di Bali United. Responnya bagus gak acara itu? Wah, aku nggak pernah lihat sih. Itu voice overnya semua aku tuh. Semuanya? Iya. Wah itu mah capek banget ya. Iya. Sampai voice over Sampai voice over tuh. Dibaca lagi. Jadi kayak pas aku nge-host tiba-tiba ke gambar kan. Gambar apa itu voice overnya juga aku yang ngisi. Produksinya praproduksi. Iya. Nah itu aku nggak tahu tuh mereka tuh kecium bola di mana terus stand up bola untuk Ramadan 2018 apa 19. Udah ikut? Itu bola lob. Aku punya konten itu 4 episode. Stand up bukan DPI ya. Bukan stand up bola itu DPI. Ada itu. Nah aku nggak tahu tuh bola lob waktu itu mencium. Dari mana bakat itu? Tahu itu dari mana? Apakah karena aku dekat sama Neng? Aku nggak tahu. Neng siapa? Neng Fitri. Maksudnya bukan. Maksudnya karena aku kenal sama Neng. Tadi lu bilangnya dekat. Iya dekatnya kenal aja. Kenal aja. Iya kenal. Dekat itu kenal. Kenalan di mana sama Neng Fitri Samsu kan? Guys. Kenapa tiba-tiba gosipin? Kan kemarin kita main bola juga ada dia. Iya, pandangannya beda tapi. Iya kan peluk-pelukan juga kan. Sama Jim. Enggak maksudnya peluk baru kenal Neng. Itu aja kan biasa aja kan. Neng Fitri belum diundang ke sini deh, podcast. Iya nantilah. Undang-undang. Hah? Undang-undang ya? Iya. Neng Fitri masih main bola ya? Masih kan? Kan main kemarin. Mainnya beneran lagi? Enggak masih main maksudnya masih kemarin sama Rios kan. Iya, Marios kemarin. Iya. Nah itu. Jadi itu pertama kali sebenarnya dan aku nggak tahu itu. Cuma mungkin nggak naik ya itu ya video itu sehingga orang juga mungkin nggak tahu sehingga nggak tahu aku. Karena cuma 1 episode itu nggak jadi lanjutan. Tapi gara-gara diumumin ini ntar pasti pada ada yang mampir deh ke situ. Gue juga mau lihat, mau ngecek. Iya. Sebagus apa dulu Mamat Al-Katiri. Oh itu keren banget itu aku tuh. Keren liputannya ya. Iya liputannya keren. Coba tuh. kita cek. Main di Stadion Maguwarjo. Seto Nurdiantoro tuh. Seto aku wawancarai. Yeven Bukasvili. Yeven. Terus manajernya bukan manajer CEO. Siapa? Marco? Pak Marco ya? Yang mana yang kumis? Ah lo gak tahu siapa lupa Pak. Aduh Pak siapa ya? Iya pokoknya itulah. Oh. Wis. Itu acara bola pertama. Iya. Kalau bintang tamu yang pengen lu datangkan tapi belum datang siapa? Boa Salosa udah gak ada yang lain. Udah itu. Iya maksudnya ya? Boa Salosa. Kalau pas satu ya pilih Salo ya Boci. Kakak Boci ya? Pengen ngobrol banyak. Soal kakak Boci gitu. Soal kakak Boci, soal timnas, soal klub. Dari kakak Boci sudah menyatakan kesiapannya sebetulnya. Oh sudah kan kita udah ngopi di Jayapura. Udah ada videonya. Pemain terbaik hanya akan datang ke podcast terbaik. Siap. Wes gitu. Dia mau. Iya terus kan. Videonya gitu kan. Kalau ini kan jadi kita juga ada gara-gara podcastnya lumayan banyak yang nonton nih. Ada juga pengalaman-pengalaman yang jadi tidak terduga sih. Jadi tiba-tiba gue banyak yang nge-follow anak Papua. Tiba-tiba ada yang kakak terima kasih. Iya tiba-tiba aku ke Tulehu. Gitu. Anjir itu diantar pakai motor itu ke rumah Manahati. Gimana itu ceritanya ke Tulehu? Aku kan ada nikahan acara keluarga di Ambon kan. Nikah ada saudara lah nikah di Ambon. Nyokap kan mau balik fak mau singgah dulu ke acara nikahan itu. Aku harus antar dong. Udah ke Ambon aku antar. Kantar lah ke sana. Ntar ke sana abis nikahan kan biasa kumpul keluarga ada dari Jakarta, ada dari fak ada dari mana-mana. Kumpul semua di Ambon gitu kan. Terus ya udah besok abis acara kan besok kita semua ke pantai ya gitu. Di Tulehu tuh. Ke Pantai Liang. Pantai Liang itu kampungnya Manahati. Ke pantai mana? Pantai Liang. Oke lah sip. Kalian pakai mobil aja, aku sama sepupuku aja naik motoran. Motoran tuh santai kan. Motoran ke Liang itu lewat Tulehu dulu. Ya. Nah itu Tulehu tuh saya bilang, stop dulu, saya foto di sini. Kau foto saya di sini. Udah foto di situ. Selamat datang di kampung sepak bola. Iya, ada tanda tangannya Johar Arifin. Oke. Itu abang-abang ojek di depan itu ada pangkalan ojek. Nah abang-abang ojeknya yang, woi Mamat, woi bikin apa sini dulu gini. Oh iya bang, foto saya mau ke Liang. Oh iya. Mana itu coach itu? Ajak dia ke sini. Gitu. Langsung. Oh iya dia tidak mau katanya. Dia tidak suka. Saya bilang gitu. Ya kan mereka nonton ini pasti tahu. Iya, udah habis itu ke Pantai Liang, ke pantai dulu.
Habis itu karena aku foto di situ, terus aku bilang maaf ya abang, lewat saya kirim ke Kipu. Oke. Kasih Kipu, dia bilang ih bisa ada di sana dari mana? Saya bilang iya maaf ya lewat saya tidak bisa singgah. Saya bilang begitu. Nah terus habis itu ke Liang, pas selamat datang di Pantai Liang, aku foto kirim ke Manahati. Manahati bilang, weh itu lihat saya punya kampung itu, pokoknya ke rumah saya tidak mau tahu. Dia ngotot itu lagi briefing mau lawan apa mereka Madura. Lagi briefing, dia foto juga dia lagi briefing kan. Tapi pokoknya pokoknya harus ke rumah, tidak mau tahu. Dan PP Manase dia masih WA itu. Masih WA itu pokoknya harus ke rumah. Udah ini di situ orang-orang di Liang situ ada minta foto, ibu-ibu yang jaga itu kan minta foto, penonton juga tuh ternyata orang-orang Liang juga. Oh iya? Iya. Penonton itu ada anak-anak mudanya gitu kan, menonton Sport 77 juga. Udah foto terus nanya, saya tanya Manahati rumahnya di mana? Oh di Liang 2, di sebelah kampung ini. Datang ke Ya itu kan yang pantainya itu Liang 1, ada Liang 2 gitu. Udah saya ke sana, Manahati paksa terus nonton anak-anak main bola yang ku foto-foto itu. Pada jago. Jago-jago, terus habis itu langsung ke sana. Terus ada 3 motor ngikut gitu dari belakang. Kakak Mamat mau kemana? Saya bilang Manahati rumah di mana? Udah kelewat kakak. Sini kita antar. Udah mereka kawal antar ke rumahnya Manahati. Terus ada bapaknya, ada omnya. Terus udah. Mereka tahu nggak Mamat Al-Qadiri? Tahu, ada satu yang tahu, bapaknya enggak. Terus udah salam, saya bilang saya temannya Manahati. Oh iya Ati yang suruh kesini. Saya bilang gitu. Oh iya. Udah minum teh dulu. Saya bilang tidak bapak, ini sudah malam soalnya. Saya harus balik ke Ambon ini, kalau tidak nanti gelap di jalan. Oh iya sudah, saya langsung yang penting ini foto dulu. Udah foto, kirim foto ke Manahati. Sudah ya tugas selesai. Udah saya sudah mampir ke Manahati. Mampir udah balik langsung. Gitu, singgah doang. Di situ. Iya. Nah, lo kalau stand up keluar kota yang lain? Ke Kolaka, anak-anak di Kolaka juga tahu Sport 77 pada ngikutin juga. Nonton juga. Iya, pokoknya di daerah-daerah, sebenarnya daerah-daerah kabupaten gitu-gitu. Di Kolaka tuh pada nanya. Oh ini masih jalan. Saya bilang kan di Kolaka itu yang tiket berubah. Hah? Yang aku harus ke Kendari. Oh, masih ingat gak? Naik mobil. Iya, yang tidak ada pemberitahuan tiba-tiba malam. Itu tentar dulu itu. Aku check in. Podcast siapa ya? Yang zaman itu ya? Yang aku harus batalin tiket itu karena mereka rubah jam. Mau reschedule ya. Iya, rubah jam. Akhirnya ya udah aku ke Kendari. Ke Kendari 4 jam. Gara-gara harus ada di Jakarta besok ya kan? Iya kan karena langsung dari bandara langsung ke sini. Di Kolaka gitu. gimana? Ya itu pada nanya, terus saya bilang, ini saya bilang, lah ini saya harus ke Kendari ini karena podcast ini. Ini maksudnya Sport 77. Oh bintang tamu siapa? Waktu itu siapa ya? Bule kalau gak salah. Bintang tamunya bukan orang Indonesia. Iya. Oh iya. Gak tahu, lupa lah saya. Udah akhirnya dari itu Kendari. Berarti kalau di daerah timur kan memang jarang ya. Maksudnya podcast yang mengundang orang-orang pemain-pemain sepak bola timur. Baru kita lah mulai iya, podcast. Dan ternyata responnya enak, bagus. Ya, responnya enak dan bagus gitu. Dan pemain-pemain bola kita tuh ditontonin sama pemain bola juga ternyata. Oh iya. Gue baru tahu, maksudnya kayak Titus Bona itu ditontonin sama Abdul Rahman Borneo, Wahyudi Hamis itu pada nonton, pada foto-foto ya, Tibo FC gitu. Jadi pemain bola juga ternyata pada nontonin sih. Iya. Pemain-pemain bola yang ya apalagi di daerah timur ya banyak kan komen-komen terima kasih sudah membahas sepak bola timur gitu. Iya. Karena memang jarang ya. Iya, makanya tolong ambil kita jadi duta sepak bola timur. Kita akan memajukan ya. Padahal kan maksudnya dari hampir semua Indonesia juga kita cover sih. Iya, tapi orang-orang timur itu kan jarang ada di podcast mana-mana. Pemain-pemain bola dari timur. Sementara cerita-cerita mereka itu selalu menarik. Selalu dengan perantauan. Selalu merantau dari kecil. Selalu macam-macam lah. Ada yang ke SAD. Ada yang ke itu. Nah itu tidak pernah terpublikasi di mana-mana gitu loh. Iya. Nah sementara di sini mereka lepas. Ngomongnya apa adanya. Ngomongnya ceplos-ceplos gitu. Kita juga bisa memberikan mengimbangi mereka. Ya udah jadinya mereka nyaman aja datang ke sini dan penontonnya mendapatkan informasi baru. Iya baru sih. Orang Bandung aja kalau itu gue tuh paling suka kalau sepak bola timur tuh lucu terus. Iya karena kan cerita-cerita jalanan, main bola dari jalanan kayak Ricardo Salampesi nonton bola tiba-tiba turun disuruh jadi sayap kanan gitu-gitu yang akhirnya timnas. Itu unik-unik gitu loh. Musafri ya gue ngajak dari Bacan. Iya tiba-tiba beli motor, tiba-tiba dikirim tiket pesawat lari ke Balikpapan gitu-gitu kan kita nggak tahu gitu loh. Nah perjalanan itu tuh nggak ada di mana-mana. Tapi jadi tahu ya ada benang merah bahwa kalau mau jadi pemain timnas saat itu berarti masuklah diklat gitu. Itu dari versi sini gitu loh. Iya kan.
Versi yang kayak diklat Versi diklat gitu kan. Versi diklat karena ada jalur lain juga. Iya ada satu jalur di mana lu masuk diklat Salatiga itu ada jaminan untuk ke Ragunan, setelah itu Iya dia akan maksudnya paling tidak dipantau. Timnas iya. Dipantau bagus berarti masuk gitu. Gini berangkat ke itu untuk masuk timnas. Iya dan orang betul-betul berebut untuk masuk diklat. Karena koneksi lah istilahnya gitu. Jadi itu kan ya jalur ya. Tapi ada satu jalur yang aneh sih, Barnabas Sobor sih itu. Barnabas Sobor ya itu. Dia jadi peraga. Jadi peraga tuh tiba-tiba tuh. Gila itu. Peraga instruktur ya. Iya, ternyata jadi bagus jadi peraganya. Jadi kalau akhirnya dikirim ke luar negeri buat jadi peraga. jadi pemain bola gitu. Dan dia nggak tahu itu anjir cerita tidur di stadion. Dia punya inisiatif gak dijemput nih. Oke, saya dari bandara pasti Borneo latihan. Latihannya di stadion Segiri. Udah disuruh supir antar ke stadion Segiri. Inisiatif. Terus berangkat nggak bawa duit sama sekali. Dari Jayapura ke Makassar hanya ikut akademi itu. Ternyata di akademi itulah jalannya terbuka gitu-gitu. Itu yang kayak Mundari Karya catat namanya, alah kakek-kakek gini siapa? So-soan mau catat-catat tahu ternyata pas dikasih tahu, itu orang besar ya ternyata. Itu bakal jadi ini sih sebetulnya jadi motivasi lain untuk peraga-peraga yang lain bahwa kalau lo jadi peraga berarti ya ada pantauan juga ya. Ada kemungkinan bisa dipantau. Betul, tapi ternyata betul, kan selama ini jadi peraga memang capek mat dari pagi sampai sore kan. Iya dan kayaknya pemain-pemain terbaru kita pertama kali Barnabas Sobor ya. Pemain-pemain yang usia muda. Iya Barnabas. Kita belum pernah Barnabas Sobor pertama kali. Ya karena mereka kan kemarin lagi tes U20 itu kan sibuk banget. Iya. Baru Barnabas kita aja. juga di sini bisa ngobrol sama agen, bisa tahu tentang jual beli. Iya. Makanya lumayan. Liburannya oke gitu, maksudnya untuk saya pribadi gitu ketika menjadi host itu udah mengobati sisi hobi dan juga mengobati sisi pengetahuan. Jadi enak. Dari pemainnya juga ternyata pada senang alhamdulillahnya ya. Pemain-pemain juga merasa senang kalau legenda-legenda bilang merasa ya jadi nge-recall lagi cerita-cerita mereka kayak waktu di Italia gitu. Iya. Ya kalau legendanya senang gue juga senang sih sebetulnya. Kalau kisah yang paling emosi kisah Kurnia Sandi. Mau debut di Sampdoria ternyata surat dari PSSI belum ada, akhirnya gagal. Kalau tidak itu jadi sejarah orang Indonesia pertama yang main di Serie A. Di depan dia Mancini dan Vialli. Dia kipernya. Iya, benar. Udah siap mau main loh. Itu baru kita anjir ternyata federasi ini bobrok dari dulu ya. Idul Fitri. Iya. Ini lagi zaman gini nih, lagi lebaran kayak gini nih. Oh ini spesial 1 tahun juga nih. Spesial 1 tahun juga nih. Iya lagi lebaran kayak gini. Ini 1 tahun juga nih. Aku dulu masuk mau puasa. Sama ya? Kita 2 episode atau 3 episode langsung puasa lebaran. Episode pertama sama Ratu Tisa. Ratu Tisa sebelum puasa. Coba Sobat Sporty coba dilihat sama Ratu Tisa itu episode pertama di bulan puasa berarti ya. Tanggal berapa itu? Ada tanggalnya kan? Lihat di sini ada minuman apa enggak dan Mamat minum apa enggak. Nah itu menandakan enggak itu tanggalannya aja lihat. Itu 2 hari setelah kita syuting tayang kok. itu maksudnya kalau itu bulan puasa dilihat Mamat puasa apa enggak. Enggak itu bukan bulan puasa itu. Katanya 1 tahun dia puasa. Oh, habis lebaran kayaknya. Coba lihat, aku penasaran tuh. Jadi iya benar ya. Kemarin tuh lebaran. Nah, ini tuh di zaman-zaman ini berarti Kurnia Sandi lagi mau main di Sampdoria dan dia ngasih surat untuk bermain tapi orangnya pada lebaran ini kayak kita sekarang ini lagi slow. Ditulis aja kali Ratu Tisa. Ya dia kenapa ya? Belum setahun berarti. Iya tanggal berapa? 11 bulan tapi kalau misalnya besok pas 12 bulan dia berubah langsung. Tanggal berapa tuh? 11 bulan yang lalu. Buka aja. 18 April. Ini tayang tanggal 22 kan? 24 kan? 24. Nah, 1 tahun ini spesial 1 tahun juga. Udah setahun? Iya. Udah setahun berarti? Udah setahun? Iya ini tayang setahun. Anjay. Pas setahun. Ini spesial lebaran spesial setahun juga. Gokil. Mantap. Gokil. Bintang tamu bakal habis gak ya? Enggak, pemain bola itu banyak banget dan setiap tahun ada pemain bola baru. Masih aman ya? Aman lah, kita belum kedatangan Kakak Boci, kita belum kedatangan Patrick Wanggai, kita belum kedatangan Imran Nahumaruri, Marwal, Pace Hairil, Anwar. Oh iya, itu kalau Kurniawan mau diundang lagi nggak? Kan waktu itu ada beberapa pemain yang diundang terserah. Sebelum lu datang. Oh iya. Nih lu masih tertarik untuk mengundang nggak? Tertarik banget lah Mas Kurus. Tapi ya pertanyaannya mau apa? Takutnya kan aku waktu itu gak ada. Aku tanya sesuatu yang udah pernah ditanya di sini. Kayaknya kalau Sobat Sporting gak apa-apa dibebas-bebas aja. Dan banyak penonton baru kita kan? Iya banyak. Mereka cek-cek aja. Banyak penonton baru yang belum. Soalnya banyak yang bilang ini kalau ada Mamat dulu seru nih. Wih gitu ya? Iya. Padahal yang Ferdinand juga seru tuh aku nonton.
Seru-seru. Umpan silang tapi ya. Bukan. Oh, Yang Sportcast. Sportcast. Ferdinand Sinaga boleh. Ferdinand sama Roci aku nonton. Oh Roci mau lagi gak? Wah siapa aku takut makanya. Kalau Rogi aku takut. Iya. Kita belum undang. Kita ini udah kekurangan stok wanita sebenarnya. Iya. Atlet-atlet cewek. Pemain bola sepak bola putri siapa? Safira. Yang ada di sini. Safira ya? Safira. Nah. Aku pengen wawancara iya. Safira. Ayo. Ajak Safira. Kita kayaknya cewek. Sepak bola di sudut pandang di dalam sudut pandang wanita ya. Host lensa olahraga. Siapa? Siapa dulu ya? Kartika Putri. Terry Putri. Terry Putri. Siapa aja dulu ya? Leoni kan udah. Terry Putri. Banyak itu. Apa yang malam yang Trans TV, Trans 7. Sport 7. Iya, malam-malam itu siapa ya? Lupa lagi. Iya, itu bagus tuh. Masih aman berarti bintang tamu. Iya, aman, tapi tetap kamu di hatiku. Waduh, Yola. Santai. Nah, karena sudah banyak bintang tamu yang hadir juga ke sini. Yoi. Tidak elok rasanya jika Mamat Al-Katiri tidak membuat ultimate. Oh, ada. Ada. Ini yang saya tunggu nih. Tapi ini berdua. Pengalaman taktikal board. Oke, Rengga. Yalah. Aun Rahman. Kocak. Bang Aun kocak lu. Mereka tuh nggak tahu ya sebenarnya kita punya tactical board juga. Banyak di sini. Sarung tinju Christian aja kita punya, masa tactical board kita gak punya, nih banget. Ini tactical board ini. Iya. Jelas nih ya. Iya. Nah, kita ultimate teamnya apa nih? Ultimate teamnya seluruh pemain, boleh pemain asing atau lokal yang bermain di Liga Indonesia. Oke. Tapi antara lu dan gua. Jadi kita sweet, misalnya lu yang menang, lu yang menentukan. Gitu ya? Iya, dari kiper sweet, siapa menang dia tentuin. Sebut. Oke ya. Sip. Berarti dari goalkeeper dulu ya. Ya, sweetnya gimana? Gini apa? Ini aja, manusia, semut sama gajah. Oke. Dari goalkeeper ya. Ya. 1, 2, 3. Oke, Aku. silakan. Goalkeeper siapa ya? Ada Cendri. Ada Ferrotin Sulu. Ferry Rutin Sulu. Hendo Kartiko, Kurnia Kalau Sandi. asing favoritku Kamaruk. Ada Kamaruk. Ada Bek Jian. Kosin Hatai Ratanakul. Kamaruk favoritku. Ini yang selalu saya pertanyakan, kenapa tidak pernah dipanggil timnas dari dulu. Siapa? Almarhum Khairul Huda. Oke, di kiper ada Khairul Huda, almarhum Persela Lamongan ya. One man, one club, melebihi Gianluigi Buffon. Yoi. Buffon gak one man, one club. Enggak lah, dari Parma pindah ke Juve aja udah gak one man club. PSG. Oke. Itu ke PSG. Bek kanan ya. Oke, sweet. Aduh, gue pengen bek tengah padahal. Coba, gak apa-apa. Boleh bek tengah gak? Ya gak bisa lah, bek kanan. Udah tentuin dulu, sweet, sebut. Agung Setiabudi lah. Agung Setiabudi ini top banget. Center back. Ya. Anjing. Apa nih? Apa? Center back. Apa siapa yang sweet lagi? Ini sweet ya. Ini. Bongo pribadi. Gak tahu lo. Tahu lah. Siapa? Mantan pelatih juga. Masih ngelatih. Iya. Main di mana? Nonton gak? Bongo pribadi PSIS ya? Iya. Ya elah. Ini kaptennya Bongo pribadi, Suwita Pata, Yaris Riyadi, itu Persib. Kaptennya anak-anak Primavera. Haris Alis, Persib. Persib apa PSIS? PSIS. Dua-duanya kan? PSIS pernah, Persib pernah. Iya. Ayolah, center back satu lagi. Center back satu lagi. Lu shootnya gak menang-menang ya dari tadi? Iya. Dan abis ini coach mau apa? Itu. Udah aku ini. Oke. Bagus. Menang saya. Center back. Ya. Aduh anjing. Aduh mulu dia kacau ya. Ada banyak favoritku di center back. Siapa? Pierre Njanga, Otavio Dutra, Oli gak tengah? Enggak. Antara Mauli Lesi Atau Firmansyah. Banyak ya. Banyak anjir. Susah ya Ricardo Salampesi. Ricardo Salampesi gak di bek kanan. Aduh anjir, siapa lagi? Mauli Lesi. Fix. Ya, fix. Mauli Lesi. Mauli Lesi. Wah, ini apa? Fak. Enggak lah.
Toleho. Serui. Ambon. Ambon ini. Bukan Toleho tapi Ambon. Oke, back kiri. Ya. Aduh. Sweet. Lo jadi gue gak suka back kiri. Hah? Back kiri bingung. Back kiri bingung. Bingung. Back kiri. Aku tuh dulu suka satu pemain. Siapa? Liga Indonesia PSIM. Siapa? M. Irfan. M. Irfan, botak. Iya. Wih, M. Irfan, legend. Aku suka banget ya main dia. Masukin aja M. Irfan. Dia tuh sama dengan Hoirul Huda. Aku pertanyakan kenapa gak pernah dilirik timnas. M. Irfan deh. PSIM Yogyakarta ya. M. Irfan kan? Iya, udah ini aja. Setuju. M. Irfan. M. Irfan. Dari dulu saya bingung kenapa tidak pernah dipanggil. M. Irfan. Oke. Iya. Suka banget aku gaya mainnya. Iya. PSIM Jogja. Iya. Oke. Central midfield. Ayo sweet aja nih mah. Hah. Oh itu. Itu. Mantap. Antara Leonardo Zada Martin atau Esteban Guilen, bingung. Ini dua-duanya top. Mungkin Esteban Guilen. Gue punya jersinya semenjak dia zaman di Pelita KS dulu. Esteban Guilen. Ini gak suka pemain Indonesia. Maunya asing aja. Itu Agung Setiabudi. Oh iya. Ada. Keren loh Esteban Guilen. Nah. DM. Coba carikan DM. Hah? Carikan DM-nya. Versi aku ya? Iyalah. Bebas. DM. Banyak lagi nih. Ada Hari Saputra. Iya itu gue juga suka lagi Hari Saputra. Suka banget itu. Tapi di sisi lain ada Bustomi. Tapi di sisi lain ada Manu Wanggai. Oh aku tahu. Siapa? The one and only Edward Ifak Dalam. Ifak Dalam. Siap. Ayo shoot lagi. Ya. Serang nih. Mohon maaf Sam, Bustomi ya. Saya ngaku legendnya pas duduk di kursi itu. Di kursi ini beda. Ngaku apa? Idola. Susah ternyata ya. Milih-milih ini. Susah banget lah. Iya. Gimana pemain ya? Pantesan Gonzales gak. Aduh. Ini posisi strategis ini. Ini tidak akan tergantikan. Siapa? Zahrahan Keranggar yang di Persipura atau di Sriwijaya? Persipura lah. Anjir. Di Sriwijaya juga juara soalnya. Enggak, di Persipura. Bagus banget. Itu. Beda banget. Trio dan Tridente. Mesin itu dan passing-passingnya juga semua saling mengerti. Nah. Sriwijaya itu masih ada, kita lihat dia susah buka ruang dan lain itu masih ada. Di Persipura itu dia kayak jalan kaki anjir. Udah selesai. Cocok juga sama strategi bermainnya. Iya. Strategi tiki-takanya itu Zahran suka banget. Zahran Keranggar. Oke, di sayap kanan ya, flank kanan. Anda aja. Aduh, jangan dong. Anda aja. Susah. Anda aja. Kan aku udah 2 di bawah. Aduh. Ini susah sebetulnya. Eli Boy Budigol, Arif Suyono. Di zamanku ini bagus-bagus nih. Anjay. Sayap kanan. Aduh. Paling pintar Emre Ridwan sih sebetulnya sih. Main sayap kanan nih. Ya terserah. Terserah Anda. Tapi di inverted winger kan saja oleh gua ya. Buah Solo sa. RW. Iyalah. Anda bikin saya susah nih. LW siapa? Saya udah siap nih. Oke. LW. Yes. Anjir lah. LW. Bangsat. Yang bisa menyisir dari kiri sat tekuk atau mau mengumpan. LW. Ntar nih abis milih gini pas di bawah pasti aduh tadi lupa kenapa gak masukin ini ya. Ya yang itu aja aku nyesel ulang-ulang. Yang mana? Yang Piala Dunia. Kenapa? Yang best group. Terus tentuin anjing kenapa aku masukin si ini ya. Lebih bagus si B gitu. LW siapa ya? LW. Anjir ada Hilton. Waduh banyak. Ada juga left winger. David Taroka. Anjir. Oh. Ini bebas nih? Bebas dong. Anjir. Bangsat siapa ya? Siapa? Tadi coba sebut siapa? Keceng, Arif Suyono, Okto Mandiani, Budi Sudarsono, Eli Aiboy, siapa lagi?
Andik Firmansyah. Ya udah aku yang tentuin ya. Iya. Aku yang tentuin ya. Iya. Bos pindah di kiri. Eli Boy masuk di RW. Eli Boy ganti kanan. Eli Boas. Ya sama aja kan aku taruh di LW juga harus tukar posisi mereka. Iya. Eli Boas. Ini soalnya pemain tidak hanya skill tapi pintar juga. Boas dan Eli Boy ya. Nah ini baru sweet kita. Sweet ini. Striker. Sweet ini. Striker sweet ini kita. Sweet ini. Oke. Sweet. 1, 2, 3. Nah. Striker. Aduh. Banyak udah. Ini terbaik ya. Terbaik ya. Ya terfavorit lu lah. Ya terbaik versi kau. Iya terbaik versi aku kan. Iya. Aduh anjir banyak lagi. Pak. Kurniawan, PP. Aduh banyak banget. Zainal Arif, Ilham Jaya Kusuma. Rocky Putirai. Siapa ya? Banyak. Itu terbaik semua yang disebut. Anjing. Hello kopi beto. Hello kopi beto. Ini dengan mempertimbangkan juga di belakangnya siapa ya? Kayak misalnya ada Zahrahan. Boleh. Ada Guilen. Boleh. Ada Edu. Ada Boci. Boleh. Eli dan Boci tipikal yang masuk. Bukan tipikal mengumpan. Maka saya tidak cari yang kepala di situ. Oke. Iya dong. Oke. Saya cari yang juga bergerak. Oke. Jadi bisa switch position. Beto Gonçalves. Prime Beto. Ya, ini bukan terbaik versi saya. Maksudnya bukan yang terbaik di antara terbaik, bukan. Beto Gonçalves. Tapi sesuaikan dengan skuad. Oke. Ya, bijak kan? Bijak. Super Sub Anda. Super Sub. Jelas. Caci De Poras. Emmanuel De Poras. Top. De Poras sama Beto bagusan siapa? Anjing sama. Tapi De Poras tuh bawa PSIS sendirian ke final tuh 2006. Ibaratnya dia beneran sendirian lah dalam tanda kutip gitu. Eloko kan waktu itu di tengahnya juga bagus-bagus. Iya itulah di tengahnya, di belakang dia Zahran, di samping kirinya Bos. Poras lo Caci. Iya. Pelatih saya. Boleh. Siapa? Boleh. Pelatih terbaik Indonesia? Iya, terserah. Yang di Liga Indonesia lah. Pelatih terbaik di? Yang pernah datang ke sini. Di Liga Indonesia. Di Liga ya? Di Liga. Ya kan kalau timnas juga biasanya dari Liga dulu. Di Liga. Anjir. Yang strateginya paling cocok dengan aku ya. Iya. Yang aku suka lihat strateginya. Jackson Ferreira Thiago. Boleh ganti gak? Enggak. Aduh anjir banyak soalnya. RD juga. Jackson Thiago. Enggak. Hah? Aku bisa 2 gak sih? Anjir. Satu. Rahmat Darmawan. Coach Rahmat Darmawan. Nah, kapten. Sweet aja deh. Sweet nih. Silakan. Anjir. Kapten siapa? Banyak banget tuh. Anjir ini lini belakang kita tuh lini belakang tidak biasa. Iya, betul. Bongo pribadi. Bongo kapten. Di zaman keemasannya Kurniawan, Dwi Julianto dan kawan-kawan, ada Bima Sakti, ada Kurniawan, ada Supriyono, kaptennya tetap Bongo. Pindah ke PSIS dia kapten. Iya. Bongo kalau gua, pakai anting. Tapi dia di timnasnya enggak ya? Emang di klub ya? Iya. Ya sama kalau kayak M. Irfan dan ini ya belakangnya ini enggak biasa nih. Enggak biasa. Irfan itu aku suka banget Pak. Iya. Banget. Aku suka banget Irfan. Oke ya. Ini adalah Ultimate Team versi kami berdua. Sport 77. Mantap. Bang Muhammad kita juga sudah bilang ke Sobat Sporty bahwa akan ada Muhammad Al-Katiri di sini. Masa? Iya. Kapan diuploadnya? Ada beberapa pertanyaan dari Sobat Sporty. Yang pertama dari... Mana? Gak ada wey. Azwar... Siapa? Azwar Anas. Azwar 69. Muhammad Al-Katiri bagaimana? Masih suka mabuk di klub tidak?
Dari Azwar. Tidak ada tulisan di situ. Ya, dijawab Kamera aja. pen ke sini. Dijawab. Tidak ada, saya tidak suka klub, justru kafe aja saya nggak suka. Tidak. Kafe kopi aja nggak suka kalau tertutup. Tidak. Iya. Oke. Tidak. Yang kedua dari. Tidak ada, weh. Jangan panjang-panjangin. Mana FUT gua sini? FUT mana? Aduh. Emang anjing ya ini ya. Gak ada FUT. Tahu gitu kalau nggak ada FUT juga saya bikin ini nama-nama binatang aja. Supaya kayak Benny sekalian. Aduh. Gak ada FUT. Terus ini juga sudah masuki hari keempat. Artinya udah mau siap-siap pada pulang lagi ke kesibukannya masing-masing ya. Yoi. Semoga selamat di perjalanan. Ya. Semoga selamat di perjalanan. Sampaikan salam kita buat sobat seperti semua dan keluarga kalian dimanapun berada. Semoga semua sehat-sehat selalu dan semuanya sejatinya menang di hari kemenangan. Betul. Mohon maaf kalau di di sini ya ada kata-kata kasar, ada apa namanya fitnah, ada juga perlakuan tidak mendidik, tidak menyenangkan dan tidak kesenangan atau tidak serak dengan hostnya kami. Mohon maaf. Sejatinya kita hanya menghibur. Kita hanya menghibur manusia. Kami hanya mengeluarkan isi kepala. Yang kita ingat aja. Kalau kita nggak ingat ya, nanti kan banyak yang kok nggak tanya ini, kok nggak tanya ini gitu. Lupa. Nah itu kita lupa karena kita di sini pengennya ngobrol aja, mumpung aja ada kamera gitu. Iya betul. Iya gitu. Ya sudah berarti mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Goblok mati kalian. Oke, Sobat Sporty, kalau begitu daripada menutup pamit, mewakili Muhammad Al-Katir yang entah kemana pamit. Sampai jumpa lagi di Sportcast edisi berikutnya. I love you. Minal aidin wal faidin. Taqabbalallahu minna wa minkum.